Suara tiba-tiba ini membuat seluruh aula hening sejenak, tetapi banyak orang sudah menduga hal ini akan terjadi. Meski begitu, beberapa orang masih menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Tatapan Du Fei tertuju pada 5 kotak giok yang tersapu ke tengah meja dengan kekuatan mentalnya, tetapi raut wajahnya tidak banyak berubah, karena apapun yang terjadi hari ini, ia harus mendapatkan ketiga ramuan obat ini. Lagi pula, meskipun awalnya ia tidak membutuhkan ketiga ramuan obat ini, karena pihak lain ingin menggunakannya untuk memurnikan pil bagi Long Aotian, ia harus membantunya menimbulkan masalah, baik secara publik maupun pribadi. Setelah menatap ketiga kotak ramuan obat itu dengan acuh tak acuh selama beberapa saat, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Long Ping, yang saat itu wajahnya dingin, dengan sedikit ekspresi di wajahnya. Ini, Tetua Long Er, Tuan ini yang mengajukan penawaran pertama. Jika Anda juga menginginkannya, sesuai aturan, Anda harus menawar melawan Tuan ini. Saat melihat Tetua Long Er mengajukan penawaran, hati Tuan Song San sedikit menegang, tetapi dia juga orang yang berani, jadi dia tersenyum pada Long Ping dan berkata, Master Pavilion Song San benar. Benda ini awalnya milik penawar tertinggi. Aku tidak bilang ingin merampoknya, jadi tidak ada yang melanggar aturan. Long Ping menatap 5 tanaman obat di depannya sambil tersenyum dan berkata ringan. Mendengar ini, Tuan ketiga Song sedikit melengkungkan bibirnya dan mengangguk perlahan, meskipun ia mengutuk Long Ping berkali-kali dalam hati. Long Ping, yang berstatus sebagai anggota keluarga Yun Sui Long, mengandalkan posisinya untuk menyingkirkan penawar lain setiap kali ia datang untuk melelang tanaman obat. Dan dengan anggota keluarga Yun Sui Long, Pavilion 100 Obat tidak dapat memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap anggota lain, menolak untuk menjual kecuali harganya tepat. Oleh karena itu, setiap kali, Pavilion 100 Obat menderita kerugian besar. Jika Long Ping bukan tetua kedua keluarga Yun Sui Long, Tuan ketiga Song mungkin telah mencekiknya sampai mati. Long Ping tentu saja bisa menebak apa yang dipikirkan Tuan Song Sanyai. Namun, karena pihak lain tidak berani mengatakannya dengan lantang, ia berpura-pura tidak tahu. Ia hanya mengangkat matanya sedikit dan perlahan menatap wajah Du Fei, memperlihatkan senyum penuh arti. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, haha, temanku, aku Long Ping, tetua kedua dari keluarga Yun Sui Long. Aku sedang menyempurnakan pil Pozong untuk tuan muda tertua keluarga Yun Sui Long kita, agar beliau dapat naik ke ranah Wuzong sesegera mungkin. Kelima ramuan obat ini semuanya diperlukan untuk menyempurnakan pil Pozong. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memberikannya, haha, jika kau sedikit bermartabat padaku, maka keluarga Yun Sui Long kita pasti akan mengingat kebaikan ini. Bagaimana menurutmu? Meskipun kata-kata Long Ping sangat sopan, nada merendahkannya tidak berkurang sama sekali. Terlebih lagi, saat ia berbicara, tatapan serakahnya kembali tertuju pada 5 tanaman obat, dan wajahnya penuh tekad. Mendengar Long Ping mengatakan ini, Tuan ketiga Song hanya bisa menghela napas dalam hati. Orang ini bahkan menyinggung klan Yun Sui Long. Berapa banyak orang di dinasti Daan yang berani bersaing dengannya, bahkan mereka yang berasal dari 5 klan Yun Sui yang sama mungkin harus memberi hormat pada orang tua ini. Lagi pula, tidak ada yang akan menyinggung orang tua berpikiran sempit hanya demi beberapa ramuan obat. Saat itu, mata semua orang tertuju pada Du Fei, dan setelah beberapa saat mereka menggelengkan kepala. Sejak paviliun Bai Yao dibuka, tak seorang pun berani merebut bahan obat dari guk-guk tua Long Ping. Sepertinya orang yang muncul entah dari mana ini masih sama. Di bawah tatapan banyak orang asing, Du Fei terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk meja dengan lembut. Tiba-tiba, 3 dari 5 kotak giok bergetar sedikit, lalu meluncur di depan Du Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mengulurkan tangan dan mengetuk 3 kotak giok, Du Fei menepuk kepala Xiao Hu di lengannya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum perlahan ke arah Long Ping, berkata, Penatua Long Er, kan kebetulan sekali. Aku juga sedang meracik pil. Tapi, aku hanya kekurangan 3 ramuan ini sekarang. Sedangkan untuk 2 lainnya, aku sudah punya. Jadi, sepertinya aku tidak bisa menyerah kali ini. Bagaimana kalau Penatua Long Er mencoba peruntunganmu dengan orang lain? Begitu suara Du Fei jatuh, seluruh aula langsung hening dan aneh. Bahkan Tuan Song San pun sedikit tercengang, dan raut wajah terkejut terpancar jelas. Jelas, ia tak menyangka orang yang datang entah dari mana ini berani melawan Long Ping. Di aula yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi, wajah Long Ping sedikit muram, lalu matanya sedikit berkedut. Perkataan dan tindakan Du Fei tidak hanya membuatnya kehilangan muka, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ia memiliki lebih banyak uang daripada Long Ping. Hal ini membuatnya sedikit kesal. Setelah menatap Du Fei sejenak,
Long Ping berkata perlahan sambil tersenyum paksa. Haha, anak muda zaman sekarang memang sok benar. Tapi, aku khawatir kamu mungkin punya umur untuk membeli obat, tapi tidak punya umur untuk meracik pil. Menanggapi ancaman langsung Long Ping, Du Fei hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, banyak orang telah mengatakan hal ini kepadaku sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua bersujud di kakiku, tanpa sedikit pun rasa terkejut. Di antara mereka, ada banyak dari 5 keluarga Yun Sui. Begitu Du Fei mengatakan ini, banyak orang di aula tersentak dan langsung menebak identitas pria di depan mereka. Wajah Long Ping sedikit membeku, lalu sedikit kesuraman melintas di wajahnya. Lalu ia berkata dengan sinis, kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Du Fei mengabaikan kata-kata Long Ping kali ini. Ia berbalik dan menatap Tuan Song San. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Song San, mohon lihat, berapa banyak pilihan Zong yang dibutuhkan untuk menukar ketiga ramuan ini. Tuan Song San juga bereaksi saat itu. Melihat ekspresi Du Fei, matanya sedikit berkedut, dan ia berbisik, Tuan, jika Anda sangat membutuhkan ketiga ramuan ini, kami bisa mencari cara untuk mendapatkannya. Hanya butuh setengah bulan. Mengapa repot-repot meminta 3 ramuan dari keluarga Yun Suilong? Meskipun Tuan Song San sangat terkejut dengan perilaku Du Fei, ia juga mengerti bahwa sebenarnya tidak banyak orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang mampu melawan keluarga Yun Suilong, jadi ia dengan sangat baik mengingatkannya. Lagi pula, ia tidak ingin pria yang begitu sedap dipandang ini kehilangan nyawanya hanya demi beberapa tanaman obat. Du Fei tersenyum tipis menanggapi kebaikan Tuan Song San-nya, lalu berkata sambil tersenyum tipis, saya memurnikan ramuan itu agar bisa berpartisipasi dalam kompetisi istana. 1,5 bulan lagi, kompetisi istana akan dimulai. Lalu, apa gunanya saya memurnikan ramuan itu? Mendengar Du Fei mengatakan ini, tatapan aneh melintas di mata Tuan Song. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ketiga ramuan ini sangat langka dan sangat berharga. Kalau kau menginginkannya, kau hanya perlu membayar 150 pilihan Zong. 150 pilihan Zong. Banyak orang terkesiap ketika mendengar harganya. Pilihan Zong sebanyak ini mungkin lebih berharga daripada seluruh harta salah satu dari mereka yang hadir. 150 pil. Mendengar ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam. Ia sangat memahami khasiat pilihan Zong. Baik setelah pertarungan melawan Leng Sa maupun pertarungan melawan Long Bai, ia hanya membutuhkan 1 pilihan Zong untuk tidak hanya memulihkan seluruh kekuatannya, tetapi juga meningkatkan kekuatannya sedikit. Terlihat bahwa khasiat pilihan Zong sangat besar, dan jumlah 150 pil ini memang di luar dugaannya, yang membuatnya sedikit mengernyit. Hehehe, uang sekecil itu saja kau tak sanggup, jadi kau meniru orang lain dan membeli ramuan obat. Melihat Du Fei mengerutkan kening, Long Ping mencibir habis-habisan, lalu mengalihkan pandangannya ke Tuan Song San dan berkata dengan enteng, kau pikir anak ini tak sanggup membeli pilihan Zong sebanyak itu tapi, karena Tuan Song San sudah bicara, aku tak akan malu dan akan memberimu 150 pilihan Zong ini. Mendengar ini, Long Ping langsung angkat bicara. Tuan Song San dan orang-orang di sekitarnya tampak aneh. Pria tua ini biasanya sangat aktif menurunkan harga, tetapi ia tidak menyangka akan berinisiatif datang ke pelelangan hari ini. Baiklah, setelah menatap Long Ping dan ragu sejenak, Tuan Song San mengangguk dan berkata, aturan apotek ini adalah penawar tertinggi menang. Jika Anda tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, maka ramuan ini hanya bisa diberikan kepada tetua Long Er. Hehehe. Master Pavilion Song San memang orang yang cerdas. Kalau begitu, aku akan memberimu 10 pilihan Zong lagi, dan kami akan mengurus 2 bahan obat sisanya juga. Saat berbicara, alis Master Song San sedikit terangkat, dan seketika gelombang kekuatan mental terlihat menyebar, menyapu kelima kotak giok di atas meja dalam sekejap. Dentang, tepat saat kekuatan mental Long Ping melesat, tiba-tiba, kekuatan mental yang sangat aneh juga muncul. Hanya dengan sedikit kedipan, jejak api muncul di udara. Dan ekspresi Long Ping juga sedikit berubah, seolah-olah dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani menghentikannya mengambil tindakan. Haha, tetua kedua keluarga Long, apa kau tidak terlalu sabar? Aku bahkan belum menolaknya. Lagi pula, 2 ramuan yang tersisa ini, menurutku, setidaknya bernilai 80 pilihan Zong. Aku tidak menyangka tetua Long Er akan menawar setinggi itu. Mendengar kata-kata Du Fei, raut wajah Long Ping berubah lagi, lalu secercah niat membasmi muncul di wajahnya. Nak, selalu menyerah saat kau unggul. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, lebih baik kau punya pandangan jauh ke depan saat melakukan sesuatu di tempat seperti ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, kau bisa mati di jalan kapan saja.
Hahaha, Du Fei tersenyum tipis mendengarnya, aku masih mengatakan hal yang sama. Banyak orang yang mengatakan ini kepadaku, tapi sejauh ini, hanya sedikit yang bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Du Fei berhenti menatap Long Ping dan perlahan-lahan mengamati ramuan di atas meja. Tiba-tiba, ia menyeringai dan berkata, Tuan Long tua ini telah mencoba mengambil semua ramuan di meja ini. Sepertinya jika aku tidak melakukan ini, bukankah aku, Ye Fei, terlalu picik? Kalau begitu, Master Pavilion Song San, bagaimana kalau aku menawarkan 240 pil Yanzong untuk ditukar dengan 5 ramuan ini? Tertawa. Begitu Du Fei selesai berbicara, banyak orang di aula tersentak, dan tatapan mereka tertuju pada Du Fei dengan sedikit keterkejutan. 240 pil Yanzong jumlah yang tidak sedikit. Di ibu kota kekaisaran, ini mungkin sudah menjadi milik beberapa pasukan berukuran sedang. Siapa sangka orang bernama Ye Fei ini, yang muncul entah dari mana, benar-benar membicarakannya seolah-olah begitu mudah untuk diambil. Sudut mata Long Ping sedikit berkedut, lalu setelah beberapa saat ia mencibir dan berkata, semua orang bisa bicara besar. Karena kau pandai bicara, kenapa kau tidak keluarkan pil Yanzong dan kita lihat saja nanti kalau kau bisa membuatnya, aku akan berbalik dan pergi. Aku tidak akan melawanmu lagi. Bagaimana kalau itu yang kau katakan, kau tidak boleh menyesalinya. Du Fei tersenyum aneh, lalu tangan kanannya menyentuh cincinnya dengan lembut. Tiba-tiba, ia melihat pil-pil memancarkan cahaya biru muda, dan pil-pil itu keluar satu demi satu. Melihat pil Yanzong yang padat melayang di udara, banyak orang yang hadir tak kuasa menahan napas. Jika mereka tidak berada di ibu kota kekaisaran saat ini, mungkin banyak orang yang mencoba merampoknya. Bahkan Tuan Song San, yang awalnya mengira Du Fei tidak mungkin memiliki kekayaan sebesar itu, sedikit mengernyitkan bibirnya saat ini. Dengan penglihatannya yang tajam, ia secara alami dapat melihat bahwa pil Yanzong ini tidak hanya asli, tetapi juga berkualitas tinggi. Untuk bisa memiliki kekayaan sebesar itu, sulit untuk mengatakan dari mana Ye Fei berasal. Ketika Long Ping melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit membeku, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat jelek. Hehehe, Tetua Long Er, barusan kau bilang sendiri kalau aku, Ye Fei, bisa mengeluarkan pil Yanzong, kau pasti tidak akan memperebutkannya, kan jadi, sekarang kelima bahan obat ini sudah ada di sakuku, kan? Du Fei menyipitkan mata dan menatap Long Ping yang memasang ekspresi muram, lalu berbicara perlahan. Sesuai perjanjian, bahan obat ini harus dijual kepada Tuan Ye Fei. Melihat kejadian ini, Tuan Song San pun ikut tersenyum dan langsung menatap Du Fei. Master Song San, ini ada 240 pil Yanzong. Silakan hitung sendiri. Dengan jentikan lengan bajunya, pil Yanzong yang padat itu langsung jatuh di hadapan Master Song San. Du Fei tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya, siap memasukkan 5 kotak giok di depannya ke dalam cincinnya. Namun, tepat ketika tangan kanan Du Fei hendak menyentuh kotak giok itu, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang kekuatan mental yang sangat kuat tengah menghantamnya dengan keras. Du Fei telah mengantisipasi serangan mendadak ini, tetapi ia tidak menyangka keluarga Yun Suilong akan begitu tak tahu malu. Ekspresinya tetap tidak berubah, ia mencibir, lalu mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat, seperti seberkas cahaya, melonjak ke kiri dengan aura yang luar biasa, bertabrakan langsung dengan fluktuasi energi spiritual. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di aula, dan kemudian gelombang energi melonjak keluar seketika. Di bawah gelombang ini, banyak orang di aula dengan cepat mundur beberapa langkah, dan merasakan aura yang terkandung dalam serangan Du Fei, wajah banyak orang sedikit berubah. Setengah langkah menuju puncak alam seni bela diri. Seseorang tiba-tiba mengatakan hal ini, dan semua orang di aula langsung membenarkannya. Dan Long Ping, yang awalnya bertekad untuk menang, kini memasang ekspresi agak kaku. Ia jelas tak menyangka bocah berpenampilan biasa di depannya ini ternyata punya kekuatan sebesar itu. Haha, benar juga, kau memang ahli puncak sekte bela diri setengah langkah. Tapi, aku sama sekali tidak takut pada seniman bela diri biasa sepertimu. Ekspresi Long Ping sedikit berubah sesaat sebelum ia mencibir. Ia lalu mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba kekuatan mental yang semakin kuat meledak dari tubuhnya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan puluhan pil melayang keluar dan berputar di sekelilingnya. Ternyata dia sudah setengah langkah menuju alam kesempurnaan Agung Danzong. Du Fei menatap pemandangan itu dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak melihat apapun. Nak, kalau kau serahkan ramuannya sekarang, aku tak akan repot-repot menggunakan kekerasan. Kalau tidak,
Ahli alam puncak sekte bela diri setengah langkah itu bukan apa-apa di mataku. Melihat ekspresi Du Fei, Long Ping mencibir berulang kali. Menatap Long Ping di depannya, sedikit rasa dingin muncul di wajah Du Fei. Jika situasinya tepat, ia benar-benar ingin membiarkan Ling dan Nu bertindak dan menamparkan orang ini sampai mati. Sayang sekali dalam situasi seperti ini, saya harus menyimpan beberapa kartu truf saya dengan baik. Tatapan acuh tak acuhnya jatuh pada Long Ping. Sesaat kemudian, Du Fei menyeringai, dan pada saat yang sama, tangan kanannya terulur ke tengah alisnya dan mengetuk pelan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat meledak, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah dengan cepat lagi. Kultivasi ganda dan Danwu. Setengah langkah menuju tahap sukses kecil sekte dan ada beberapa pria dengan penglihatan yang sangat tajam yang hadir, dan mereka dapat mengetahui kekuatan Du Fei hampir seketika. Senyum sinis di wajah Long Ping tiba-tiba membeku saat ini. Jelas, dia tidak menyangka Du Fei bisa seaneh itu. Dia tidak hanya berlatih alkimia dan seni bela diri, tetapi dia juga mencapai tingkat setengah langkah masuk sekte. Hal yang paling tidak lazim tentang profesi alkemis adalah bahwa kekuatan mereka tidak dapat ditebak hanya berdasarkan kekuatan permukaan mereka, tetapi keterampilan alkimia dan metode pencampuran alkimia mereka adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi, jika saja Du Fei saat ini menunjukkan kekuatannya dalam salah satu seni Danwu, dengan kesombongan dan latar belakang Long Ping, dia pasti tidak akan takut sama sekali. Namun, kultivasi ganda dan Danwu, dan keduanya telah mencapai level seperti itu, membuat Long Ping ragu sejenak, dan dia merasa seperti menabrak tembok. Suasana di aula membeku sesaat sebelum Long Ping tiba-tiba mundur 2 langkah, memaksakan senyum tipis, dan berkata, "Haha, aku tak pernah menyangka pemuda ini, di usia semuda ini, sudah menjadi ahli dan Danwu yang super kuat. Ini memang karena penilaianku yang buruk. Aku sedikit labil tadi. Jika aku menyinggungmu, mohon maafkan aku demi keluarga Yun Suilong." Namun, kata-kata Long Ping tidak banyak mengubah ekspresi Du Fei. Ia hanya menatapnya dengan tenang, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan muram, "Sudah kubilang sebelumnya, bahkan di antara 5 keluarga Yun Sui, aku sudah membasmi cukup banyak. Jangan pikir aku tidak akan membasmimu hanya karena kau dari keluarga Long Yun Sui. Aku juga sudah membasmi cukup banyak orang dari sekte Junwu." Mengaum, mengikuti tindakan Du Fei, harimau kecil di pelukannya juga melompat turun dan mengeluarkan auman harimau. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan kekuatannya sebagai Raja Ibel setengah langkah langsung terungkap. Tindakan Xiao Hu tak pelak lagi membuat mata Long Ping berkedut cepat. Saat ini, bahkan Long Ping pun harus mengakui bahwa kali ini, ia benar-benar telah menabrak tembok. Setelah mundur beberapa langkah, Long Ping akhirnya terkekeh dan berkata perlahan, "Anak muda zaman sekarang semakin pemarah. Tapi aku baik hati dan tidak akan mengganggumu. Tentu saja, aku tidak akan berkelahi dengan junior sepertimu, jangan sampai ada yang menuduhku menindasmu. Tapi, jika kau berani membasmiku tanpa melawan, bahkan jika kau datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Begitu dia selesai berbicara, Long Ping segera berjalan menuju tangga, lalu pergi dengan cepat di hadapan semua orang, tampak sedikit malu. "Junior, kuharap lain kali aku bertemu denganmu, kau masih bisa bersikap sombong seperti itu." Melihat Long Ping melarikan diri dengan cepat, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Setelah mengerutkan kening, ia perlahan menahan aura yang memancar dari tubuhnya. Harimau kecil itu pun kembali ke wujud aslinya, melompat ke pelukan Du Fei lagi, dan tertidur lagi. Haha, memang benar pahlawan muncul dari masa muda. Di ibu kota kekaisaran ini, saya khawatir Anda, Tuan Ye Fei, adalah orang pertama yang bisa membuat orang tua ini menderita kerugian sebesar ini. Namun, orang-orang dari keluarga Yun Suilong selalu berpikiran sempit, jadi jika Tuan Ye Fei tidak ada urusan, lebih baik Anda meninggalkan ibu kota kekaisaran. Lagi pula, meskipun kekuatan Anda luar biasa, Anda terlihat agak lemah ketika menghadapi kekuatan sebuah keluarga. Tuan Song San menatap ke arah Long Ping pergi. Setelah sosoknya menghilang, ia berjalan ke arah Du Fei dan berbicara dengan suara rendah. "Terima kasih sudah mengingatkan, Master Pavilion. Tapi tujuan perjalananku adalah untuk menghadiri kompetisi istana, jadi wajar saja aku tidak bisa pergi." Du Fei mengangguk dan berkata ringan. "Jadi begitulah, selama kau tinggal di aula tertinggi ini, orang-orang dari keluarga Yun Suilong tidak akan berani bertindak liar di wilayah kerajaan meskipun mereka punya nyali. Namun, jika kau menyinggung orang-orang dari keluarga Yun Suilong,
kau mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan saat berpartisipasi dalam kompetisi istana di masa depan. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Yun Suilong juga menjadi wasit, dan kelima keluarga Yun Sui selalu bekerja sama untuk menghadapi orang luar dalam situasi ini. Master Song San masih tersenyum perlahan. Asalkan aku mengalahkan lawanku sepenuhnya, apa mereka masih bisa bilang aku kalah? Du Fei tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan sekali lagi mengambil 5 kotak giok di tangannya. Tuan Ye Fei, kalau tidak salah, Anda tidak membutuhkan 2 ramuan tambahan ini. Dan kedatangan Anda kali ini telah menghemat banyak sumber daya keuangan untuk paviliun Bai Yao saya. Jadi, kami di paviliun Bai Yao malu membiarkan Anda menjadi korbannya. Bagaimana kalau begini, ketiga ramuan ini akan dijual seharga 100 pilihan Zong. Melihat tindakan Du Fei, Tuan Song San menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei mengangguk perlahan. Bagaimanapun, lebih baik menyimpan sebagian pilihan Zong. Melihat tindakan Du Fei, Tuan Song San kembali bertepuk tangan. Tak lama kemudian, sekelompok besar pelayan keluar sambil membawa puluhan kotak giok. Dengan lambaian tangan Tuan Song San, kotak-kotak giok itu melayang di depan Du Fei. Ramuan obat biasa ini hanyalah tanda terima kasih kami dari paviliun Bai Yao. Lain kali, jika Tuan Du Fei membutuhkan sesuatu, silakan datang ke toko kami dan mintalah. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin, kata Master Song San perlahan sambil membungkuk kepada Du Fei. Kalau begitu, aku harus menuruti perintahmu. Du Fei mengangguk pelan, lalu melambaikan tangan kanannya dan menyimpan barang-barang miliknya. Setelah mengumpulkan herba, ia hendak pergi, tetapi tiba-tiba ragu dan berkata, Tuan Song San, ada yang ingin saya tanyakan. Bisakah Anda memberitahu saya? Asalkan itu informasi yang aku tahu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Tuan Song tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Setelah beberapa saat, ia menepuk kepala Xiao Bai dalam pelukannya dan berbisik, Tuan Song, Anda berpengetahuan luas. Saya ingin tahu apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan teknik dan seni bela diri yang cocok untuk budidaya monster. Untuk binatang ibel. Mendengar ini, secercah rasa heran melintas di mata Tuan Song. Sesaat kemudian, ia menatap Xiao Bai dalam pelukan Du Fei dan mengangguk. Ngomong-ngomong, Tuan Ye Fei, garis keturunan hewan peliharaan Anda sangat menakjubkan. Kalau tidak salah, seharusnya itu mutan dari klan harimau ibel kuno. Umumnya, binatang ibel warisan zaman kuno ini biasanya memiliki metode kultivasi yang diwariskan. Karena hewan peliharaan Anda belum mulai berkultivasi, kemungkinan besar itu karena mutasi. Dan karena itu, sangat sulit menemukan metode kultivasi yang cocok untuknya. Begitu. Pokoknya, terima kasih banyak atas saranmu. Du Fei menghela napas dan berkata perlahan. Ia tidak menyangka akan langsung tahu jawabannya. Namun, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya, hanya saja, metode ini agak sulit dipercaya. Setelah ragu sejenak, Tuan Song San berbicara dengan sedikit keraguan. Oh, saya tidak tahu apakah ada cara lain. Tolong beri saya saran, Tuan Song San. Mata Du Fei sedikit berbinar, dan setelah beberapa saat ia berbisik. Baiklah, Tuan Ye Fei, izinkan saya bicara sebentar. Master Song San tanpa sadar melirik sekelompok alkemis yang matanya tertuju pada Du Fei, lalu memberi isyarat mengundang. Mendengar ini, Du Fei melirik sekeliling dan mengangguk pelan. Kemudian, ia mengikuti Tuan Song San-nya dan berjalan perlahan ke ruang dalam di sisi aula lantai 2. Meskipun ruangan dalam ini dipisahkan dari aula di lantai 2 hanya oleh dinding, dengan penataan paviliun Bai Yao, ruangan ini tampak seperti dua dunia yang berbeda. Setelah memasuki ruang dalam yang elegan, Tuan Song memberi isyarat agar Du Fei duduk sebelum mengetuk sandaran tangan dan berkata dengan ragu, Tuan Ye Fei bukan orang biasa. Beliau harus memahami beberapa hal, yaitu, binatang ibel berbeda dari manusia. Teknik kultivasi yang mereka praktikkan harus sesuai dengan suku mereka. Jika tidak, semuanya hanyalah angan-angan. Meskipun garis keturunan binatang ibel Anda langka, itu seharusnya dianggap sebagai garis keturunan klan harimau ibel kuno. Namun, klan harimau ibel kuno adalah salah satu dari 4 klan utama di dunia binatang ibel. Menemukan teknik kultivasi mereka di dunia manusia kita sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan dan mengusap tubuh Xiao Hu dengan lembut menggunakan tangan kanannya. Ia tidak terkejut dengan asal-usul benda kecil ini, tetapi ia cukup bingung bagaimana menemukan keterampilan dan seni bela diri yang cocok untuknya. Namun, karena Tuan Song San-nya telah membuatnya begitu misterius, ia pasti punya ide,
jadi Du Fei hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, bukan berarti mustahil untuk mendapatkan metode kultivasi klan harimau ibel kuno. Tatapan aneh di mata Master Song semakin intens. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan perlahan, metode ini sulit dikatakan, tetapi tidak sulit. Mudah dikatakan juga, tetapi juga tidak mudah. Tolong bicara terus terang, Tuan Song. Melihat ekspresi Tuan Song, Du Fei sedikit mengernyit, lalu menjentikkan lengan baju kanannya, dan 10 pilihan Zong jatuh di hadapan Tuan Song. Melihat 10 pilihan Zong ini, alis Master Song San yang awalnya berkerut sedikit mengendur, dan ia langsung tertawa dan berkata, sepertinya Master Ye Fei benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Kalau begitu, aku akan jujur saja. Metode yang kumaksud adalah mendapatkan seekor harimau ibel kuno dan mewarisinya. Punya harimau ibel kuno. Mata Du Fei sedikit berkedut. Aku tidak akan memberitahumu tentang kekuatan makhluk itu. Aku hanya ingin bertanya satu hal, di mana kau ingin aku menemukannya. Haha, karena aku sudah menyebutkan metode ini, tentu saja aku punya informasi yang akurat. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berani bersikap misterius padamu, Tuan Ye Fei? Tuan Song menyipitkan mata dan melanjutkan setelah beberapa saat, meskipun aku tidak tahu di mana mendapatkan harimau ibel kuno yang masih hidup. Menurut informasi rahasia yang kudapat, keluarga Yun Suidu mendapatkan sisa-sisa binatang ibel kuno dari suatu tempat belum lama ini. Namun, mereka tampaknya telah mempelajarinya sejak lama dan masih belum menemukan caranya. Jika Tuan Ye Fei bisa mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno, maka mungkin masih ada kesempatan untuk mendapatkan metode kultivasi warisan klan harimau ibel kuno. Itu hanya mayat. Bagaimana kau bisa membiarkanku mewarisinya? Du Fei mengerutkan kening. Sangat sederhana. Setahu saya, mungkin ada lusinan metode, dan salah satunya pasti bisa dilakukan dengan kekuatanmu. Yaitu, memurnikan mayat menjadi pil darah, dan akhirnya membiarkan hewan peliharaanmu meminumnya. Dengan begitu, tentu saja akan ada peluang keberhasilan. Master Song San tersenyum dan berkata ringan. Pil darah. Du Fei mengerutkan kening mendengarnya. Ia memang tahu metode pemurnian pil darah. Caranya adalah dengan mengekstrak semua esensi dan darah manusia atau monster. Saat meminumnya, ada kemungkinan ingatan mayat akan kembali sebelum kematiannya. Namun, metode itu terlalu jahat, sehingga umumnya tidak ada alkemis yang mau menggunakannya. Namun, alkemis Du Fei juga lahir di keluarga otodidak, sehingga ia tidak memiliki banyak aturan dan regulasi di kepalanya seperti alkemis lainnya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki terlalu banyak ide lain. Sepertinya kita harus mencari cara untuk mendapatkan mayat harimau ibel tulang pinggang dari keluarga Yun Suidu. Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu wajahnya kembali normal dan berkata perlahan. Haha, Tuan Ye Fei memang orang yang luar biasa. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bangkai harimau ibel kuno, Anda mungkin tidak perlu mempersiapkan banyak cara. Karena saya mendapat kabar bahwa keluarga Yun Suidu tampaknya sedang bersiap untuk membawa bangkai harimau ibel kuno itu ke balai lelang untuk dilelang, kata Tuan Song San sambil tersenyum. Lelang. Mendengar ini, Du Fei tanpa sadar mengerutkan kening. Jika benda seperti ini dilelang, pasti banyak yang tertarik. Jadi, jika dia benar-benar ingin mendapatkannya, dia benar-benar perlu memikirkan cara. Terima kasih, Master Pavilion, karena telah memberitahu saya berita ini. Setelah mendapat ide, Du Fei segera berdiri, membungkuk kepada Tuan Song Sanye, dan berkata dengan sopan. Haha, memang benar Tuan Ye Fei bersikap sopan. Tapi Tuan Ye Fei, jangan salahkan aku karena bicara omong kosong. Long Ping pasti tidak akan menyerah begitu saja. Setelah Tuan pergi, lebih baik cari tempat tinggal dan tunggu kompetisi di depan istana dimulai. Dan aku akan meminta orang-orang memperhatikan berita tentang mayat harimau ibel kuno itu. Jika suatu hari nanti keluarga Du Yun Sui melelangnya, aku pasti akan mengirim seseorang untuk melapor kepada Tuan Ye Fei sesegera mungkin. Saat Du Fei hendak berbalik dan pergi, Tuan Song San mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Dia mengangguk pada Tuan Song Sanye lagi, lalu Du Fei sambil menggendong Xiao Hu di tangannya, perlahan berjalan keluar dari ruang dalam di lantai 2, dan kemudian perlahan menuruni tangga. Ye Fei, orang ini, dari mana dia berasal? Sayang sekali aku tidak melihat penampilannya, kalau tidak aku bisa menebaknya. Menatap tempat Du Fei menghilang, Tuan Song San juga menggelengkan kepalanya, lalu bergumam. Berjalan keluar dari paviliun 100 bahan obat dan melihat kerumunan yang sepi di jalan, Du Fei tak kuasa menahan napas lega. Ia tak menyangka keberuntungannya hari ini cukup baik. Ia tak hanya mendapatkan bahan obat yang sangat dibutuhkannya, tetapi juga mendapatkan semua berita yang ingin ia ketahui.
Sepertinya perjalanan Anda kali ini tidak sia-sia, Tuan. Saya tidak menyangka apotek biasa seperti itu bisa mengumpulkan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil penyamaran. Sepertinya dinasti Daan Anda memiliki fondasi, Tuan. Suara Xiao Bei perlahan terdengar di benak Du Fei. Itu hanya keberuntungan, kata Du Fei tenang dalam hatinya, tapi dari sudut pandangmu, apakah yang dikatakan Tuan Song San tentang sisa-sisa harimau ibel kuno itu dapat dipercaya? Aku sudah mempertimbangkan apa yang dia katakan sebelumnya, tapi kau harus tahu bahwa 4 suku utama di dunia monster sangat mementingkan jasad mereka sendiri. Bahkan jika seorang anggota suku meninggal, jasadnya tampaknya akan dibawa kembali ke suku. Karena itu, jasad mereka jarang ditinggalkan di luar. Namun, jika ditemukan, ada kemungkinan harimau bundar kecil itu bisa terlahir kembali sepenuhnya, dan bisa mencapai pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Tapi jika gagal, Xiao Bei ragu-ragu dan berkata perlahan. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Du Fei mengerutkan kening. Jika kita gagal, harimau bulat kecil ini mungkin akan menjadi hewan peliharaan dan tidak akan pernah bisa berlatih lagi di kehidupan ini, kata Xiao Bei setelah ragu sejenak. Ini, apapun yang terjadi, mari kita cari cara untuk mendapatkan mayat harimau ibel kuno itu dulu. Setelah mendapatkannya, terserah Xiao Hu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah mengerutkan kening sejenak, Du Fei menghela napas dan berbisik. Haha, Tuan, Anda benar. Sekalipun harimau bundar kecil itu tidak mau, kita harus mendapatkan bangkai harimau ibel kuno itu. Dengan bangkai itu, saya bisa membantu Anda memurnikan jimat bela diri milik Anda. Kekuatannya, wow, kata Xiao Bei dengan sedikit bersemangat. Mungkinkah seperti ini? Namun, jika kau ingin mendapatkan mayat harimau ibel kuno, mungkin itu tidak akan mudah. Kurasa, bahkan jika aku mengungkapkan identitasku dan pergi ke keluarga Yun Sui Du sekarang, mereka mungkin tidak akan memberiku mayat harimau ibel kuno. Jadi, jika kau ingin mendapatkan mayat binatang ibel kuno, kau mungkin harus pergi ke balai lelang dan mengeluarkan banyak uang. Du Fei mengerutkan kening. Tuan, berusahalah sebaik mungkin. Jika Tuan benar-benar tidak bisa mendapatkannya, kemungkinan terburuknya adalah Tuan bisa merampoknya. Lagi pula, kita di sini bukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di depan istana, jadi tentu saja kita di sini bukan untuk keuntungan masuk sekte atau keluarga tertentu. Setelah menang, kita bisa menyelesaikan pekerjaan, merampok barang-barangnya, lalu pergi. Bukan tidak mungkin. Xiao Bei mencibir 2 kali. Mendengar ini, Du Fei kembali tersenyum pahit. Xiao Bei telah menemaninya di tanah utara sejak ia sadar kembali. Sekarang pikirannya pada dasarnya dipenuhi dengan keinginan untuk membasmi dan merampok. Namun, sejujurnya, ide Xiao Bei cukup sesuai dengan keinginan Du Fei. Lagi pula, ia sebenarnya belum siap menyerahkan mayat harimau ibel kuno itu. Baiklah, tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Sekalipun kemungkinannya kecil, kita harus berinisiatif mengunjungi keluarga Du Yun Sui dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, Tuan, Anda perlu meminta kabupaten untuk menyempurnakan pil penyamaran. Anda tidak bisa memakai tudung ini saat pergi ke keluarga Yun Sui Du, kan? Xiao Bei tampak mengangguk, lalu berbisik. Baiklah, kalau begitu, ayo kita cari tempat untuk beristirahat dan menyempurnakan pil penyamaran. Membiarkan ramuan itu menempel di tubuhmu akan membawa bencana. Du Fei mengangguk, lalu melangkah menuju jalan. Setelah berjalan di dalam aula tertinggi sebentar dan bertanya kepada beberapa orang, Du Fei berjalan menuju pusat aula tertinggi. Di sana, terdapat loteng yang sangat tinggi. Area dalam radius 100 mil dijaga ketat. Ini adalah tempat yang disediakan oleh keluarga kerajaan dinasti Daan bagi para peserta kompetisi di depan aula untuk beristirahat. Saat memasuki loteng, Du Fei tak kuasa menahan napas. Ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam loteng. Jika tebakannya benar, jumlah mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi istana bahkan lebih banyak daripada yang ia temui di Tanah Utara. Terlebih lagi, tak satu pun dari makhluk-makhluk kuat ini berada di atas ranah sekte bela diri setengah langkah. Menarik, gumam Du Fei sambil menarik napas, lalu melangkah menuju loteng. Tepat ketika Du Fei mencapai pintu masuk loteng, ia tiba-tiba melihat seorang pria paruh baya berjubah emas mendekat sambil tersenyum. Setelah mengamati Du Fei, ia tersenyum dan berkata, saya Goya, wakil komandan Garda Kota Kekaisaran. Ini pasti Tuan Ye Fei dari Istana Penguasa Kota Qiceng. Silakan masuk. Saya sudah membuat pengaturan. Apapun yang Tuan Ye Fei butuhkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebudewanya.
Du Fei sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Goya langsung mengenali identitasnya, tetapi ia bereaksi setelah beberapa saat. Aula Agung ini adalah tempat tinggal kerajaan, dan kemungkinan besar toko obat herbal ini juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan. Jadi, tidak sulit bagi pihak lain untuk mengetahui identitasnya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya. Du Fei tidak ragu-ragu, tetapi membungkuk kepada Goya dan berkata dengan tenang, karena Komandan Goya tahu identitasku, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Aku sedang bersiap untuk memurnikan ramuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana. Bagaimana kalau Tongling mengatur tempat terpencil untukku? Begitu tatapan aneh melintas di mata Goya. Setelah beberapa saat, ia membungkuk dan berbisik, saya akan segera memberi perintah. Tuan Ye Fei, silakan. Wajah Du Fei tanpa ekspresi apapun. Ia hanya mengangguk santai kepada Goya, lalu melangkah perlahan menuju ke dalam. Harimau kecil di pelukannya tampak terbangun saat itu, dan matanya yang waspada dengan cepat mengamati sekeliling. Jelas, tingkat bahaya tempat ini membuat harimau kecil itu, yang merupakan makhluk asing alami, merasa sedikit waspada. Tatapan Du Fei perlahan menyapu ke dalam, dan hal pertama yang dilihatnya adalah aula yang sangat luas dengan kursi-kursi yang berdesakan. Banyak orang duduk berkelompok dengan tertib. Beberapa dari mereka tampak akrab dan mencoba berteman, sementara yang lain tampak menyendiri dan duduk sendirian di sudut. Namun, meskipun banyak orang di aula, tidak ada yang terlibat kekerasan fisik. Meskipun pertengkaran kecil tak terhindarkan, dan beberapa orang merasa sangat iri satu sama lain, apapun yang terjadi, semua orang tetap tahu di mana mereka berada dan siapa dalangnya. Oleh karena itu, pertengkaran sengit yang dibayangkan sebelumnya tidak terjadi. Menatap pemandangan di depannya, tidak lama kemudian, seorang pelayan cantik dengan cepat berjalan di belakang Du Fei dan berbisik kepadanya di mana kediaman Du Fei. Pusat aula tertinggi disebut Paviliun Suntian, dan mencakup area yang sangat luas. Di area yang luas ini, terdapat rumah-rumah yang padat yang tampaknya mampu menampung ribuan orang. Namun, sesuai permintaan Du Fei, rumah yang dipilihnya cukup terpencil, di tepi Paviliun Suntian. Du Fei sangat puas dengan tempat seperti ini. Kau tahu, alkimia membutuhkan konsentrasi penuh. Tinggal di tempat yang tenang jelas jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang bising. Setelah menyadari hal ini, Du Fei tidak terlalu tertarik dengan situasi di aula. Ia malah melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada pelayan agar memimpin jalan. Kemudian, ia berjalan menyusuri aula dan perlahan menuju tepi Paviliun Suntian. Mengikuti arahan pelayan cantik itu, setelah berkeliling Paviliun Suntian yang luas untuk beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan sebuah halaman terpisah. Area ini dianggap sangat terpencil di dalam Paviliun Suntian, dan hampir tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya. Hal ini memenuhi persyaratan Du Fei, jadi setelah melihat sekeliling, ia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, melainkan mengangguk ringan. Tuan, apakah Anda butuh? Teman pelayan itu menghela napas lega saat melihat ekspresi puas Du Fei, lalu berbisik dengan ekspresi agak malu-malu. Melihat penampilan pelayan itu, Du Fei tak kuasa menahan senyum. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kalian anggota keluarga kerajaan juga melakukan ini. Jangan khawatir, aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Beri perintah saja dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Setelah mendengar Du Fei mengatakan ini, pelayan cantik itu menepuk dada kecilnya yang menjulang tinggi, tersenyum manis, dan kemudian segera mundur. Melihatnya seperti ini, Du Fei tak kuasa menahan tawa. Meskipun penampilan pelayan itu tidak familiar, gerakan dan nada bicaranya membuat Du Fei seolah teringat sesuatu. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Selama bertahun-tahun, ia mengira ia sudah terbiasa hidup sendiri, tetapi baru saat itulah ia menyadari bahwa ia tak akan pernah melupakan hari-hari dan malam-malam yang dihabiskan bersama gadis di sisinya. Saat itu, waktu terasa begitu membosankan dan panjang, tetapi ketika ia memikirkannya sekarang, semua itu hanyalah kenangan yang indah. Setelah berdiri cukup lama di gerbang halaman, Du Fei perlahan menghela napas lega. Setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya masalah ini sudah selesai, dan aku harus pergi menjemputmu kembali. Xiao Ai, aku benar-benar tidak terbiasa dengan tuan muda tanpamu. Retakan, Du Fei dengan lembut mendorong gerbang halaman dan berjalan masuk perlahan. Ia melihat sekeliling dan menunjukkan ekspresi puas. Selain bangunan utama di halaman ini, terdapat pula ruang alkimia di salah satu sisinya yang khusus digunakan untuk alkimia. Dari sana, samar-samar tercium aroma obat yang samar. Tentu saja, ruang ini dilengkapi dengan beberapa bahan obat umum. Cek cek cek,
keluarga kerajaan Daan sungguh murah hati. Mereka tidak hanya menyediakan tempat tinggal untukmu, mereka bahkan menyediakan ramuan obat. Kalau tidak salah, ramuan ini mungkin masih segar. Tubuh Xiaobai tiba-tiba melompat keluar dan mendarat di bahu Du Fei. Karena ada begitu banyak orang kuat di ibu kota kekaisaran, Du Fei takut Xiaobai akan ditemukan oleh orang kuat dan mendapat masalah, jadi dia melarangnya muncul di depan umum. Jadi saat ini, setelah menahannya selama sehari, Xiaobai tampak lega. Apapun rencana keluarga kerajaan Daan, selama mereka tidak mempersulit kita, tidak masalah. Du Fei tersenyum, mengibaskan lengan bajunya, mendorong pintu ruang tamu, lalu mencari tempat duduk santai. Dari penampilan mereka, kurasa mereka sedang berusaha memenangkan hatimu, tuanku. Kau tahu, seorang alkemis setengah tingkat Danzong, apalagi keluarga kerajaan Daan, kurasa bahkan orang-orang dari Sekte Junwu pun akan datang untuk menyampaikan pendapat mereka jika mereka tahu tentang ini, kata Xiaobai dengan ekspresi mengerti. Apakah itu berlebihan meskipun Du Fei tahu bahwa alkemis ini memiliki status yang sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat menarik perhatian Jun Wuzong. Wajar saja, jika tebakanku benar, perilakumu di paviliun Baiyao, Tuan, mungkin sudah menyebar ke semua kekuatan besar di ibu kota kekaisaran saat ini. Kau bukan hanya seorang ahli bela diri setengah langkah di tingkat puncak, tetapi juga seorang alkemis setengah langkah di tingkat kesuksesan kecil sekte dan tampaknya kau juga memiliki kemampuan untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Dan yang terpenting, sepertinya kau, Tuan, tidak berasal dari kekuatan manapun. Cek, dengan nilai yang kau tunjukkan sekarang, kurasa akan sangat aneh jika kekuatan-kekuatan besar itu tidak datang untuk memenangkanmu. Xiaobai juga duduk di meja, mengocok gelas air dan berkata dengan lembut. Kalau begitu, aku mungkin tidak akan bisa bersembunyi dan melakukan urusanku sendiri akhir-akhir ini. Mata Du Fei berkedut, dan ia tak kuasa menahan senyum getir ketika teringat sekelompok orang yang ingin bertemu dengannya. Yang terpenting, meskipun ia telah menyembunyikan wajahnya sebelumnya, ia tidak bisa menyembunyikannya seperti ini selamanya. Jika wajahnya terlihat oleh 5 keluarga Yunsui atau orang-orang dari Sekte Junwu, maka orang-orang itu mungkin tidak akan peduli dengan kesepakatan kompetisi di depan istana, tetapi mau tidak mau akan menyerangnya. Jadi, Tuan, yang harus Anda lakukan sekarang adalah menyempurnakan pil penyamaran itu terlebih dahulu. Setelah Anda memiliki pil penyamaran itu, tentu saja tidak akan ada yang bisa mengetahui identitas Anda. Xiaobai mengangguk. Yah, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan emosiku selama di ibu kota kekaisaran. Aku harus menyempurnakan pil penyamaran, mau tidak mau. Mungkin besok akan ada yang datang mencari masalah. Tidak, Xiaobai, sepertinya kita harus menyempurnakan pil penyamaran malam ini. Du Fei mengetuk sandaran tangan, lalu raut wajahnya sedikit berubah. Aku juga punya ide yang sama, tapi alkimia membutuhkan keheningan total. Di sini, tuanku, kau sendirian, dan tidak mudah bagiku untuk maju melindungimu. Aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Xiaobai merenung. Bukankah kita masih punya orang ini? Du Fei mengangkat Xiao Hu dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia berkata dengan tenang, si kecil, saatnya kau membantu. Jaga halaman ini dan pastikan tidak ada yang berani mendekat. Kalau ada yang mencoba masuk, jangan bersikap sopan dan langsung basmi saja. Mengerti? Mengaum. Jiwa Xiao Hu terkejut, lalu mengangguk pelan. Setelah harimau itu meraung, tubuhnya langsung membesar, lalu melesat seperti bayangan, tepat ke tengah halaman, dan aura kuat di tubuhnya perlahan menyebar. Melihat harimau itu begitu mencolok, Du Fei mengangguk puas. Ia lalu mengetuk dahinya pelan dengan jarinya, dan gelombang kekuatan spiritual samar langsung menyelimuti seluruh halaman. Karena ia harus memurnikan ramuan, tentu saja ia tidak bisa fokus pada seluruh halaman, tetapi ia tidak bisa melewatkan sedikit pun pengawasan. Ayo pergi. Apapun yang terjadi, kita harus menyempurnakan pil penyamaran malam ini, karena ini berkaitan dengan langkah pertama operasi kita di ibu kota kekaisaran. Sambil tersenyum tipis, Du Fei berbalik dan berjalan ke ruang alkimia independen di sisi aula. Kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya, dan seketika, energi sejati yang kuat menyegel seluruh ruang alkimia di dalamnya. Di ruang alkimia, Du Fei duduk bersila di lantai. Rak-rak kayu yang padat mengelilinginya. Beberapa bahan obat yang umum digunakan diletakkan di rak-rak kayu tersebut. Di hadapan Du Fei, terdapat lebih dari 30 kotak giok. Bahan-bahan obat di dalam kotak-kotak giok ini semuanya ia temukan dari paviliun 100 obat kali ini. Du Fei tersenyum diam-diam sambil memandangi bahan-bahan obat tersebut. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama tidak serius mengolah pil.
Hari ini bisa dianggap sebagai awal dari pekerjaanku. Xiao Bai, kali ini alkimia berbeda dari sebelumnya. Ini sangat penting bagiku, jadi aku butuh bantuanmu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berbicara dengan suara berat. Baiklah, Tuan, jangan khawatir. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Bai berdiri di atas kepala Du Fei dan berbicara dengan suara rendah. Ya, Du Fei mengangguk, tetapi setelah berpikir sejenak, ia masih belum merasa tenang. Ia malah melambaikan tangan dan memanggil budak pil spiritual. Setelah meletakkannya di sudut ruang alkimia, ia perlahan menghela napas lega, merasa sedikit lega. Setelah tenang, Du Fei perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk dahinya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan mental yang sangat kuat menyebar dan langsung melilit tanaman obat, menyebabkan lebih dari 30 tanaman obat melayang di udara. Kemudian, Du Fei menjentikkan jari kanannya dan melihat bahwa tripod raja dan kuno yang penuh dengan aura kuno langsung jatuh ke tanah, langsung menghancurkan semua kotak giok. Du Fei menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu. Metode pemurnian pil penyamaran terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba membuka mata dan berkata dengan suara berat, kali ini, kita akan menggunakan metode pemurnian pil. Aku akan mengendalikan api pil, dan kau akan memurnikan bahan obatnya. Ledakan. Begitu ia selesai berbicara, aura pil teratai es yang sangat samar terpancar dari ujung jari Du Fei, lalu jatuh ke kuali kuno Raja Pil bagaikan aliran cahaya. Hampir pada saat aura itu jatuh, api biru es yang berkobar tiba-tiba meletus. Tidak ada sedikit pun panas dalam kobaran api itu, melainkan dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Namun, Du Fei tahu bahwa energi dari Tiandi Yuan dan semacam ini adalah pilihan terbaik untuk memurnikan bahan obat. Ayo kita lakukan. Mengikuti perintah Du Fei, Xiao Bai, yang berdiri di atas kepalanya, melambaikan tangannya dengan lembut. Seketika, ramuan obat yang melayang di udara jatuh ke kuali kuno raja dan seperti meteor. Saat ramuan ini muncul, api dan langsung mendidih sedikit lagi. Kemudian, di bawah pemurnian api dan ini, ramuan-ramuan itu tampak sedikit terpelintir di udara. Langkah pertama dalam alkimia, yaitu memurnikan bahan-bahan obat, membutuhkan kesabaran dan waktu. Dalam suasana hening total ini, waktu perlahan berlalu. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Du Fei bahkan tidak berkedip, melainkan duduk bersila di ruang alkimia, mempertahankan postur yang sama seperti di awal. Di bawah pemurnian energi pil teratai es, ramuan obat yang awalnya sangat berharga tersebut telah diubah menjadi bubuk atau cairan sesuai dengan khasiatnya masing-masing. Menjelang malam hari ketiga, ramuan obat terakhir telah sepenuhnya dimurnikan. Panggilan. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa menghela napas lega. Meskipun ia telah mengekstrak semua bahan obat dengan kerja sama Xiao Bai, ini baru langkah pertama. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya adalah yang paling penting. Pil penyamaran, yang dijelaskan dalam gulungan Raja Pil, adalah ramuan tingkat tinggi. Dikenal sebagai ramuan tingkat 6, efek langsungnya adalah orang yang menelannya dapat mengubah penampilan dan bentuk tubuh mereka untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, jika pil ini tidak memiliki efek lain, pil ini tidak layak menyandang gelar ramuan tingkat 6. Selain mengubah penampilan, pil ini juga memiliki efek amplifikasi tertentu pada tubuh. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berlatih seni bela diri binaraga. Jika mereka menelan pil ini, ada kemungkinan keterampilan mereka akan semakin meningkat. Pil penyamaran ini sangat rumit, dan tingkat keberhasilan pemurniannya sangat rendah. Menurut perkiraan Du Fei, jika ia melakukannya sendiri, tingkat keberhasilannya mungkin tidak lebih dari 40%. Dengan bantuan Xiao Bai, tingkat keberhasilannya hanya bisa ditingkatkan hingga maksimal 60%. Ini menunjukkan betapa sulitnya memurnikan pil penyamaran. Tetapi sekali lagi, memurnikan ramuan itu sendiri sulit, apalagi ramuan tingkat 6. Saat semua herba berhasil dimurnikan, Du Fei menarik napas dalam-dalam lalu perlahan menutup matanya, membiarkan emosinya yang sedikit bergairah kembali tenang. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, Xiao Bai, aku bisa mengurus sisanya sendiri. Kau kendalikan para budak pil spiritual. Siapapun yang berani memasuki ruang alkimia akan dibasmi tanpa ampun. Ya, Xiao Bai mengangguk, meregangkan tubuhnya, dan mendarat di tubuh Lindanu. Kemudian ia melihat tatapan mata Lindanu yang awalnya kaku tampak sedikit bergerak, lalu aliran aura samar perlahan menyebar. Sikat. Saat aura budak pil roh itu menyebar, Du Fei langsung menarik kembali energi sejati yang awalnya menyebar ke seluruh ruang alkimia, karena langkah selanjutnya sangat sulit.
Bahkan Du Fei harus mempersiapkan segala cara dan siap menghadapi gerakan abnormal apapun yang mungkin terjadi selama proses alkimia kapan saja. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei membuka matanya kembali, lalu menatap kuali kuno dan Wang di depannya dan berbagai bahan obat yang melayang di udara. Seiring berjalannya waktu, pada saat tertentu, pikiran Du Fei bergerak, dan api dan di dalam kuali kuno dan Wang bergetar hebat. Kemudian, semua cairan dan bubuk obat padat di udara terlempar ke dalamnya. Panggilan. Saat bubuk dan cairan dimasukkan, Du Fei dengan jelas melihat hampir separuh bubuk dan cairan langsung menguap menjadi bubuk sisa. Adegan ini membuat mata Du Fei sedikit berkedut, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasa kasihan atau mendesah. Sebaliknya, ia tiba-tiba menunjuk jarinya, dan api pil yang bergolak itu kembali menyembur keluar. Panggilan. Di bawah proses pemurnian api pil, cairan dan bubuk obat yang awalnya terpisah perlahan menyatu membentuk bola warna-warni. Seiring api pil perlahan memurnikannya, bola tersebut terus berputar. Du Fei menghela napas lega melihat pemandangan ini. Ia baru saja melewati langkah kedua alkimia, yaitu melelehkan obat. Bagian tersulit sekarang mungkin adalah langkah terakhir, yaitu menghangatkan dan menutrisi obat. Selama ia bisa mengendalikan api dengan sempurna dan terus-menerus menghilangkan kotoran dari cairan obat, ia pasti akan berhasil seiring waktu. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan ketika memurnikan alkimia, terutama yang bermutu tinggi, langkah ini memiliki peluang gagal tertinggi. Di halaman tempat Du Fei berada, seiring berjalannya waktu, aroma obat yang sangat kuat terus tercium. Tidak banyak rahasia di aula tertinggi ini, jadi kurang dari sehari setelah Du Fei pindah, kebanyakan orang tahu bahwa seorang alkemis yang berani berkonflik dengan keluarga Yun Suilong telah pindah ke paviliun Sun Tian. Orang-orang seperti itu pernah muncul sebelumnya, tetapi biasanya mereka berakhir dalam situasi yang tragis. Oleh karena itu, awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikan Du Fei. Namun, ketika aroma samar tanaman obat yang tercium dari sekeliling Du Fei mulai tercium, banyak orang menyadari bahwa alkemis yang berani melawan keluarga Yun Suilong ini bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang terus-menerus datang ke kediaman Du Fei untuk mengirim kartu nama. Namun, karena Du Fei sedang menyendiri memurnikan pil, siapapun yang datang, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Setelah menyadari bahwa Du Fei sedang memurnikan pil, banyak orang yang berpengetahuan terpaksa mundur sementara. Lagi pula, yang paling dibenci seorang alkemis saat sedang memurnikan pil adalah diganggu oleh orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman diam-diam ini, harimau kecil yang diperintahkan untuk menjaga halaman telah menjalani kehidupan yang sangat santai beberapa hari terakhir ini. Karena malas, kecuali awalnya berpura-pura menatap lama, sisa waktunya, bentuk tubuhnya kembali ke bentuk anak kucing, berbaring di atap dan tidur siang. Suatu hari, Xiaohu berpatroli di sekitar tempat tinggalnya dan hendak tidur siang ketika tiba-tiba ia melihat seluruh halaman bergetar hebat. Getaran tiba-tiba ini membuat seluruh tubuh Xiaohu bergetar, dan tubuhnya langsung membesar. Pandangannya segera tertuju pada lokasi ruang alkimia, dan ia segera melihat bahwa di arah itu, sebuah kolom cahaya yang terbentuk oleh aroma obat samar-samar berkumpul. Kemudian, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sebuah kolom cahaya energi yang sangat kuat tiba-tiba menembus atap ruang alkimia dan membubung tinggi. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit, bahkan harimau kecil itu, yang tidak terlalu manusiawi, tampak mengubah ekspresinya. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah ke atap dengan cakar harimaunya dan bergegas masuk ke halaman dalam sekejap. Kemudian, ia mengamati sekeliling dengan cepat dengan mata yang sangat waspada. Bahkan ia samar-samar menyadari bahwa alkimia tuannya kali ini tampaknya telah menyebabkan masalah besar. Suas-huas-hua. Ketika ekspresi Xiaohu berubah, banyak tokoh berpengaruh di paviliun Sun Tian tampaknya telah merasakan sesuatu dan segera berkumpul di sana. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, area di luar kediaman Du Fei dipenuhi berbagai sosok. Setelah mengamati dengan saksama, beberapa pria kuat dengan penglihatan bagus akhirnya memastikan hal tertentu, dan kemudian suara napas terengah-engah terdengar terus-menerus. Pilar cahaya ini dipenuhi aroma tanaman obat. Sepertinya alkemis yang berani melawan keluarga Yun Suilong itu sedang memurnikan ramuan. Melihat gerakan yang tidak biasa ini, aku khawatir bukan hanya aula tertinggi yang merasakannya, bahkan orang-orang kuat di seluruh ibu kota kekaisaran pun pasti menyadarinya. Melihat gerakan yang tidak biasa ini, mungkinkah ramuan yang sedang disempurnakannya adalah ramuan tingkat 6? Bagaimana mungkin? Ramuan tingkat 6, apalagi dimurnikannya, sangat sulit ditemukan resepnya. Di antara 10 alkemis terbaik di dinasti Daan,
bahkan tak setengahnya pun bisa memurnikan ramuan tingkat ini. Bagaimana mungkin orang yang muncul entah dari mana bisa melakukannya? Tetapi, melihat fluktuasi ini, bagaimana mungkin ramuan biasa tingkat 7 atau 9 bisa ada? Ya, dan aroma obat ini mengandung sedikit bau darah. Kurasa jika pil ini ditelan setelah berhasil dimurnikan, pasti sangat bermanfaat untuk kultivasi seni bela diri. Beberapa orang kuat mungkin bisa memanfaatkan manfaat ini untuk memengaruhi alam selanjutnya. Apa efeknya sampai segitu? Pil apaan ini? Saat bisikan-bisikan mulai terdengar, tatapan banyak orang perlahan berubah dari terkejut menjadi serakah. Jika ramuan yang sedang disempurnakan itu memang kelas 6, pasti akan sangat bermanfaat jika mereka bisa mendapatkannya. Suas-huas-hua. Tiba-tiba terdengar suara angin bertiup kencang, kemudian terlihat segerombolan sosok yang dengan cepat mendarat di atap dekat kediaman Du Fei, kemudian mereka menatap berkas cahaya itu dengan heran. Orang bernama Ye Fei ini bilang ingin meracik obat. Kukira itu cuma obat biasa. Aku tak menyangka dia berani meracik sesuatu secanggih ini di sini. Sekelompok orang ini semuanya mengenakan jubah emas, dan yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria parubaya. Saat ini, ia sedang menatap pemandangan ini, dengan warna-warna aneh yang terus-menerus muncul di matanya. Wakil Komandan, apakah ini benar-benar fluktuasi ramuan kelas 6 seorang pria yang tampak berusia tak lebih dari 27 atau 28 tahun berdiri di belakang pria parubaya itu juga bertanya dengan mata menyipit. Pria yang disebut Wakil Komandan sebenarnya adalah Goya, Wakil Komandan Garda Kekaisaran. Dia menyipitkan mata sejenak sebelum berbisik, "Pangeran muda, ini jelas ramuan kelas 6. Aku baru melihat fluktuasi seperti ini tahun lalu ketika pendeta keluarga kerajaan memurnikan ramuan itu. Tapi saat itu, seluruh garda kota kekaisaran dikerahkan untuk memurnikan ramuan itu. Aku tidak menyangka Ye Fei berani memurnikannya sendiri. Apa dia tidak takut ada yang mengganggunya? Kalau ada yang berani bertindak, ini kan wilayah kerajaan kita. Kita nggak bisa cuma diam aja, kan, kata pemuda yang dipanggil pangeran kecil itu dengan suara berat. Jangan terburu-buru. Ye Fei sama sekali bukan orang biasa. Aku rasa dia tidak akan mulai memurnikan ramuan itu tanpa jaminan. Dan dia sampai membuat keributan besar, mungkin dia sengaja. Goya menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Disengaja apa maksudmu? Sang pangeran muda mengerutkan kening. Jika intelijen kami benar, Ye Fei ini kemungkinan besar adalah seorang penyendiri. Dia membuat keributan besar, jelas untuk menarik perhatian semua pihak, lalu memilih pasukan untuk bergabung. Goya ragu-ragu. Mendengar ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata pangeran muda. Ia tersenyum dan berkata dengan tenang, jika benar seperti yang dikatakan intelijen, bahwa Ye Fei adalah ahli alam puncak sekte bela diri setengah langkah dan ahli alam sukses kecil sekte dan setengah langkah, maka berapapun biayanya, aku akan mengizinkannya bergabung dengan keluarga kerajaan. Goya mengangguk setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Ia berbisik, tapi sepertinya tidak semudah itu lagi. Orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui itu juga ada di sini mendengar ini. Pangeran muda itu melihat sekeliling, raut wajahnya sedikit berubah. Orang-orang ini mencoba mencuri segalanya dari keluarga kerajaan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil kali ini. Kita harus terus mengawasi. Untungnya, orang-orang dari keluarga Yun Suilong sudah berkonflik dengannya. Kurasa, selain keluarga Yun Suilong, siapa di antara 4 keluarga Yun Sui lainnya yang bisa menandingi kita? Goya mengangguk dan berkata dengan nada sinis. Baiklah, kita tunggu saja. Aku ingin melihat apakah kelima keluarga Yun Sui bisa sesombong biasanya kali ini. Hehehe, aku tidak menyangka di ibu kota kekaisaran ini, ternyata ada orang yang bisa memurnikan ramuan kelas 6. Orang ini bukan orang biasa. Di kejauhan, di seberang keluarga kerajaan, sekelompok orang berdiri di atap, menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan sedikit geli. Haha, Saudara Long, kalau tidak salah, orang yang membuat alkimia itu kemungkinan besar adalah orang yang berkonflik dengan tetua Long Er hari itu, kan? Di antara kerumunan, seorang pemuda berjubah putih, yang tampaknya berusia paling muda 20-an, dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya dan tersenyum tipis. Liu Yi, kau yakin pria yang dipanggil Saudara Long itu juga tampak berusia 20-an? Jika Du Fei melihatnya saat ini, ia pasti bisa melihat alisnya agak mirip dengan alis Long Aotian dan Long Lingtian. Jelas, ia berasal dari keluarga Yun Suilong. Dilihat dari aksesori yang dikenakannya, pria yang dikenal sebagai Liu Yi itu jelas merupakan anggota klan Yun Sui Liu, salah satu dari 5 keluarga Yun Sui. Ia mencibir dingin, menutup kipas lipatnya, dan berkata dengan suara berat,
Long Potian, apa kau tidak tahu siapa aku, Liu Yi? Kenapa aku harus berbohong padamu tentang hal sekecil ini? Melihat Liu Yi tampak sedikit marah, ekspresi Long Potian sedikit berubah. Setelah beberapa saat, sebuah suara aneh perlahan terdengar. Meskipun aku tahu nama pria ini Ye Fei, untuk bisa memurnikan pil setingkat ini, kemampuannya pasti tidak lebih buruk dari tetua kedua keluarga Long kita. Pertanyaanku, mengapa belum pernah ada alkemis dengan kemampuan seperti itu sebelumnya? Kapan dinasti Daan kita punya alkemis setingkat ini? Di antara 10 alkemis terbaik di dinasti Daan, tidak ada satupun yang bermarga Ye. Aku tidak yakin. Mungkin itu nama samaran. Mungkin orang ini datang untuk mengincar keluarga Yun Suilongmu. Liu Yi menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum aneh. Datang untuk keluarga Yun Suilong kita, kurasa orang dengan keberanian seperti itu mungkin belum muncul di dunia. Long Potian tersenyum sinis dan melanjutkan, tapi orang ini sedang memurnikan pil di sini sekarang, dan kurasa dia mungkin berada di saat kritis dalam proses pemurnian. Jika seseorang menyerang saat ini, pilnya akan hancur, tetapi dia bahkan mungkin diserang oleh api pil dan kultivasinya akan sia-sia. Jadi, Saudara Long, apakah kau berencana untuk bertindak? Liu Yi mengangkat sudut bibirnya yang dingin, lalu setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mendukung Saudara Long. Aku sudah lama tidak puas dengan Huang Puking, keluarga kerajaan. Selama aku di sini, aku jamin dia tidak akan bisa menghentikanmu, Saudara Long. Bagaimana menurutmu? Setelah kata-kata Liu Yi selesai, mata Long Potian juga sedikit bergerak. Orang-orang dari keluarga Yun Suilong sering mendengar nama Ye Fei akhir-akhir ini. Tetua kedua keluarga Long sangat membencinya. Long Potian tentu saja sangat jelas tentang hal ini. Jika dia bisa menyingkirkan orang buta ini di sini, itu akan dianggap sebagai cara untuk melampiaskan amarah tetua kedua. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah tempat keluarga kerajaan. Tepat ketika Long Potian hendak bergerak, dia tiba-tiba melihat bayangan harimau putih melompat ke udara di halaman tempat tiang cahaya berada. Mengaum, aura yang sangat kuat dan tajam langsung terpancar dari bayangan harimau itu, tatapan dinginnya perlahan menyapu sekeliling, lalu serangkaian auman harimau bergema di langit. Saat auman harimau itu terdengar, raut wajah banyak orang yang hadir sedikit berubah, karena mereka pun ikut terkejut dengan aura yang terpancar dari auman harimau itu. Raja Ibel setengah langkah alam prestasi besar. Entah siapa yang pertama kali merasakannya, namun raut wajahnya tiba-tiba berubah dan ia berteriak kaget. Apa monster itu benar-benar selevel ini? Binatang Ibel setingkat ini benar-benar datang membantu alkemis itu menjaga halaman, pantas saja dia begitu berani. Ketika mereka merasakan kehadiran Xiao Hu, wajah banyak orang berubah, dan mereka segera mundur beberapa langkah. Tahukah Anda, meskipun banyak orang yang hadir tidak terlalu memikirkan wilayah Xiao Hu, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan fisik dan daya tempur monster Ibel yang luar biasa dahsyat itu. Yang terpenting, monster-monster ini tidak akan berdagang atau bernegosiasi dengan Anda sampai mereka mendapatkan informasi lengkap. Jika Anda membuat mereka tidak senang, pertarungan akan berlangsung sampai mati. Apa yang harus kita lakukan? Pangeran muda bernama Huang Puking mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu, lalu berkata dengan suara berat. Ayo mundur dulu. Sepertinya monster ini adalah hewan peliharaan yang sedang dipeluk Ye Fei. Aku tidak menyangka dia punya persiapan seperti itu. Tidak pantas untuk melawan monster ini saat ini. Namun, jika ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang, maka, setelah mengatakan ini, Goya tidak lagi berbicara, tetapi memimpin sekelompok besar orang untuk mundur dengan cepat. Apa kau masih mau naik? Saudara Long. Liu Yi menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil tersenyum. Duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, aku tak percaya semua orang bisa menolaknya. Lagi pula, ramuan tingkat 6 itu tidak umum. Tunggu saja, setelah ramuan itu terbentuk, mungkin akan ada pertarungan lagi antara naga dan harimau. Wajah Long Potian sedikit berubah, dan setelah beberapa saat ia mencibir dan berkata dengan ringan. Sikat. Saat suaranya mereda, sosok-sosok di belakangnya terlihat mundur cepat ke belakang. Namun, meskipun orang-orang ini mundur, mereka sama sekali tidak siap untuk pergi. Lagi pula, semua orang ingin tahu ramuan apa yang menyebabkan fluktuasi sebesar itu. Haha, sepertinya keluarga Yun Sui Yun dan keluarga Yun Sui Sui kita tidak melewatkan acara akbar ini. Kalian semua menonton di sini, dan tidak ada yang siap maju dan menyerahkan kartu nama tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada halaman. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil dari segala arah, dan sesaat kemudian, beberapa sosok terlihat berjalan perlahan ke arah kami. Saat sosok itu mendekat,
semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang sangat cantik berjubah ungu, sementara orang-orang yang berdiri di belakangnya tanpa sadar diabaikan oleh tatapannya yang menyilaukan. Yun Yuking. Ini Yun Yuking dari keluarga Yun Sui Yun. Kudengar dia pakar top di ibu kota kekaisaran dan wanita cantik yang terkenal. Dia jarang muncul di acara seperti ini. Aku tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Juga, orang di belakangnya, bukankah itu ibel air dari keluarga Yun Sui Sui? Apa orang mesum itu? Kenapa orang ini ada di sini? Sepertinya apa yang terjadi hari ini tidak akan berakhir semudah itu. Di tengah diskusi yang tersebar, Long Potian, Liu Yi, Huang Puking, dan yang lainnya perlahan-lahan menundukkan pandangan mereka ke langit. Sesaat kemudian, Huang Puking terkekeh dan membungkuk ke arah langit, berkata, "Jadi, Nona Yun Yuking dari keluarga Yun Sui Yun dan Tuan Muda Sui Yao dari keluarga Yun Sui Sui, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Bahkan tokoh penting seperti Anda ada di sini. Ini benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga kerajaan kita." "Haha, Pangeran Muda, kau terlalu sopan. Kami di klan mendengar bahwa ada seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan tingkat 6 di sini, jadi kami harus datang dan melihatnya apapun yang terjadi." "Haha, keluarga Yun Sui Yun kami berbeda dari keluarga kerajaanmu. Kami tidak memiliki alkemis khusus sendiri. Ketika menghadapi hal-hal seperti itu, kami tentu saja antusias." Yun Yuking tersenyum tipis lalu berkata dengan ringan. "Nona Yun, Anda terlalu sopan. Dengan saudara Anda di sini, bahkan tanpa seorang alkemis pun, keluarga Yun Sui Yun Anda akan tetap kokoh di posisi teratas di antara 5 keluarga Yun Sui. Mengapa Anda masih membutuhkan seorang alkemis?" kata Huang Puking sambil tersenyum aneh. "Hehe, Pangeran Muda, kau bercanda. Ngomong-ngomong soal 5 keluarga Yun Sui, semua orang di dinasti Daan tahu kalau jenius nomor 1 di ibu kota kekaisaran kita adalah Tuan Muda Aotian dari keluarga Yun Sui Long. Dibandingkan dengannya, kakak tertuaku hanyalah cahaya rembulan yang terang benderang. Pangeran Muda, aku khawatir Saudara Potian tidak akan puas mendengarmu bicara seperti ini, kan benar?" Saudara Potian Yun Yuking tersenyum lembut, tanpa berkata sepatah kata pun, tetapi sudah mengarahkan ujung tombaknya ke Long Potian. Wanita merepotkan. Long Potian dan Liu Yi bertukar pandang, keduanya melihat makna di mata masing-masing. Setelah beberapa saat, Long Potian terkekeh dan berkata, "Nona Yun, jangan mengejekku. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah hanyalah sebuah gelar. Apa perlu membedakan mereka sejelas itu? Jika kau bersikeras, Saudara Sui Yao lah yang seharusnya tidak boleh diremehkan, kan?" Setan air yang berdiri berdampingan dengan Yun Yuking di langit melihat ujung tombak diarahkan padanya dan tersenyum tipis. Ia berkata perlahan, "Apakah kau di sini untuk memenangkan hati orang atau kau di sini untuk bersikap sopan satu sama lain?" Saat kau selesai bersikap sopan, mungkin fajar sudah menyingsing. Mendengar kata-kata monster air, banyak orang sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya, tak seorang pun berkata apa-apa. Seperti yang dikatakan monster air, hubungan antar kekuatan besar di ibu kota kekaisaran pada dasarnya rumit. Pada hari-hari biasa, ketika mereka bertemu, mereka akan bertarung secara terbuka dan diam-diam, seolah enggan menyerah. Namun hari ini, saat berbagai pihak bertempur secara terbuka dan rahasia, berkas cahaya yang awalnya menembus langit berangsur-angsur meredup, tetapi aroma obat yang memenuhi udara menjadi semakin kuat. Ketika berkas cahaya itu makin lama makin redup, hingga akhirnya lenyap sama sekali, tiba-tiba terlihat sebuah bola cahaya sebesar kerikil tiba-tiba melesat ke udara, seakan-akan berusaha melepaskan diri. Mendengus. Namun, tepat ketika bola cahaya itu tampak hendak meninggalkan langit, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruang alkimia. Segera setelah itu, daya hisap yang sangat kuat meletus dari bawah, menyedot pil yang telah pecah di udara bersamanya. Melihat pil itu menghilang, raut wajah aneh kembali terpancar di wajah semua orang. Jelas, semua orang tahu bahwa tanda-tanda tadi sudah menunjukkan bahwa yang dimurnikan bukanlah pil kelas 6 biasa, dan dilihat dari penampilannya, pasti ada efek khusus. Dan hal baik ini hanya berjarak kurang dari 100 mil dariku. Jika aku bertindak sekarang. Untuk sesaat, napas banyak orang di lapangan menjadi sedikit lebih cepat. Bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan dan 5 keluarga Yun Sui sedikit berubah ekspresi saat ini. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bertindak, karena semua orang tahu bahwa waktu untuk bertindak tampaknya telah berlalu. Mulai sekarang, jika mereka ingin mendapatkan ramuan itu, kemungkinan besar mereka harus membayar harganya. Tertawa. Pada suatu saat, aroma obat yang begitu kuat tiba-tiba menghilang. Rupanya, pil itu telah disembunyikan. Setelah menunggu beberapa menit,
pintu ruang alkimia akhirnya sedikit bergetar. Seketika, sosok tenang berpakaian hitam perlahan keluar. Dengan tatapan aneh, ia menyapu udara sedikit, dan senyum tipis perlahan terpancar dari wajahnya sepertinya hari ini benar-benar meriah. Desir, hampir dalam sekejap, semua mata tertuju pada sosok yang berjalan keluar dari ruang alkimia. Pemilik figur ini tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah yang halus dan temperamen yang agak acuh tak acuh. Ada bekas luka panjang di pipinya, yang memanjang dari atas mata kiri hingga ke dagunya. Bekas luka ini membuat temperamennya sangat dingin, dan terlihat dari lengannya yang terbuka bahwa tubuhnya dipenuhi bekas luka dengan berbagai ukuran. Begitu mereka melihat wajahnya dengan jelas, banyak orang terkesiap. Pantas saja orang ini belum pernah menunjukkan wajah aslinya, mereka tak percaya dia terlihat seperti ini. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang diam-diam senang. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabah, kalau tidak, mereka akan mendapat masalah besar. Begitu Du Fei muncul, seluruh area gempar. Tak lama kemudian, seruan-seruan pun terdengar. Orang ini masih sangat muda, tapi dia sudah bisa memurnikan ramuan sekaliber ini. Dia benar-benar pahlawan sejak usia muda. Hehe, konon katanya dia bukan hanya berada di alam sukses kecil dan Zong setengah langkah, tapi saat bertarung dengan keluarga Yun Suilong hari itu, dia juga menunjukkan kekuatan alam sukses besar Wu Zong setengah langkah. Apa, dia bukan hanya menguasai Dan Wu, tapi dia juga sudah mencapai level ini. Orang ini benar-benar menantang surga. Ya, jenius seperti itu, apalagi di ibu kota kekaisaran, bahkan di seluruh dinasti Daan, hanya sedikit yang bisa menandinginya, kan? Mungkin, di tengah ledakan suara, Du Fei melangkah ringan di tanah, dan tubuhnya langsung melayang ke langit dan mendarat tepat di udara. Melihatnya bergegas, harimau kecil itu berubah menjadi anak kucing lagi dan langsung melemparkan dirinya ke pelukannya. Untungnya, pil penyamaran itu disempurnakan tepat waktu. Kalau tidak, dengan begitu banyak teman lama yang bertemu, bahkan jika kau ingin merahasiakan identitasmu, itu mungkin mustahil. Suara Xiao Bai yang mencibir terdengar lembut di lubuk hati Du Fei. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan bibirnya. Jika gagal, ia bisa saja tetap bersikap rendah hati dan menyembunyikan identitasnya lebih lama. Tentu saja, pil penyamaran itu begitu efektif saat ini sehingga sedikit di luar dugaannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Ia mengulurkan telapak tangannya dan mengusap bulu harimau itu sebentar. Kemudian pandangan Du Fei sedikit bergeser, berhenti di beberapa tempat sejenak tanpa meninggalkan jejak. Kemudian ia membungkuk sedikit kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, begitu banyak teman datang mengunjungiku pada saat yang bersamaan. Aku, Ye Fei, tidak menjamu mereka dengan baik. Itu tanggung jawabku. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya satu hal, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan dengan menghalangi kediamanku dengan begitu banyak orang? Meskipun suara Du Fei datar, suaranya langsung menyebar karena mengandung energi sejati, sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Kemampuan ini juga tak diragukan lagi menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, yang langsung membuat wajah banyak orang sedikit berubah. Haha, Tuan Ye Fei, Anda terlalu curiga. Semua orang yang tinggal di aula tertinggi ini adalah tamu kehormatan keluarga kerajaan kami. Wakil Komandan Goya dan saya mengetahui bahwa Anda sedang mengolah obat di sini, dan kami khawatir beberapa penjahat akan datang mengganggu Anda, jadi kami membawa orang untuk menjaganya. Tidak ada yang lain. Jangan khawatir, Tuan Ye Fei. Huang Puking membungkuk kepada Du Fei dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu siapa nama orang ini. Du Fei meliriknya dan berbicara dengan suara berat. Saya Huang Puking dari keluarga kekaisaran Daan. Huang Puking membungkuk dengan sopan. Jadi, ini pangeran muda dari keluarga kerajaan. Du Fei tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang memurnikan ramuan di sini. Ini urusan saya sendiri, saya tidak menyangka akan membuat keluarga kerajaan khawatir. Ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Haha, sama-sama. Kalau Tuan Ye Fei ada waktu luang, kenapa tidak mampir ke rumahku dan beristirahat sebentar lagi pula? Di sini ramai sekali, jadi mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk mengobrol, kan? Huang Puking menyipitkan mata dan menatap Du Fei, ragu sejenak, lalu berbisik. Tidak, terima kasih. Aku masih ada urusan pribadi. Aku pasti akan mengunjungimu setelah selesai. Du Fei tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya lagi. Ketika tatapannya jatuh pada Yun Yuking, kilatan aneh melintas di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya,
Tatapannya kembali dan akhirnya jatuh pada Long Po Tian. Tindakan Du Fei juga membuat Yun Yuking sedikit mengernyit. Ia samar-samar merasakan napas familiar dari sosok yang disebut Ye Fei ini, tetapi ia tidak tahu mengapa ia merasakan hal itu. Namun, setelah melihat Du Fei tidak terlalu peduli padanya, tatapannya pun beralih dan langsung tertuju pada Long Po Tian. Ketika Huang Puking, Sui Yao, Goya, dan orang-orang lain di sekitar menyadari bahwa tatapan Du Fei tertuju pada Long Po Tian, wajah semua orang menjadi sedikit aneh. Akhir-akhir ini, konflik antara Tuan Ye Fei dan tetua kedua Long Ping dari keluarga Yun Sui Long telah banyak diberitakan. Kira-kira, keributan apa yang akan ditimbulkan oleh pertemuan Ye Fei dan Long Po Tian hari ini? Du Fei menatap Long Po Tian dengan tenang. Tatapan familiar di alisnya membuat sudut matanya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, orang ini pasti dari keluarga Yun Sui Long, kan tapi, aku ingin tahu apakah kau Long Ao Tian yang berbakat itu atau Long Ling Tian. Mendengar ini, wajah Long Po Tian sedikit berkedut, dan secercah kebencian dan amarah terpancar di kedalaman matanya. Long Po Tian, juga orang yang sangat sombong, tetapi selama bertahun-tahun, keluarga Yun Sui Long telah ditekan oleh Long Ao Tian dalam seni bela diri dan Long Ling Tian dalam alkimia. Di bawah tekanan dua jenius teratas keluarga Yun Sui Long ini, bisa dikatakan ia bahkan tidak memiliki sedikit pun ketenaran. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, mentalnya sangat tidak stabil, dan kata-kata Du Fei saat ini langsung membuatnya geram. Kau Ye Fei itu, kan ingat ini. Namaku Long Po Tian. Long Po Tian menggertakkan giginya pelan, tetapi ia tahu ini bukan saatnya untuk meledak, jadi ia berbicara dengan suara berat dan dingin. Long Po Tian. Du Fei tersenyum. Mungkin saya terlalu bodoh untuk pernah mendengar tentangnya. Mohon maaf, Tuan Muda Long Po Tian. Tentu saja, ini hanya basa-basi. Selanjutnya, saya akan menanyakan sesuatu yang belak-belakan. Saya, Ye Fei, dan keluarga Yun Sui Long Anda memiliki hubungan yang baik, tetapi juga tidak baik. Saya ingin tahu apa yang Tuan Muda Long Po Tian inginkan dengan membawa sekelompok besar orang ke kediaman saya. Ekspresi Long Po Tian berubah, tetapi ia bereaksi sangat cepat. Ia hanya tersenyum dan berkata, kudengar ada seorang alkemis di sini yang sedang menyempurnakan ramuan luar biasa, jadi aku mau tak mau datang untuk melihatnya. Aku ingin tahu benda ajaib apa yang telah Anda, Tuan Ye Fei, sempurnakan. Long Po Tian merenungkan kata barang bagus dengan saksama. Jelas, ia tidak bisa memikirkan barang bagus apa yang bisa disempurnakan Du Fei. Ini sungguh bukan hal yang baik, ini hanya Po Zongdan. Kata Du Fei sambil terkekeh. Tertawa. Begitu Du Fei mengatakan ini, seluruh hadirin terkesiap. Semua orang pernah mendengar nama pil Pozong. Konon, jika diminum, seorang ahli alam puncak sekte bela diri setengah langkah akan mendapatkan banyak manfaat saat mencoba mencapai alam sekte bela diri di masa depan. Meskipun manfaat ini hanya sedikit, kesulitan mencapai alam sekte bela diri sudah jelas. Lihat saja ratusan ahli sekte bela diri setengah langkah di dinasti Daan, betapa sedikitnya ahli sekte bela diri sejati. Pil penghancur sekte ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, bahkan sedikit, sehingga bagi ahli sekte bela diri setengah langkah manapun, daya tariknya sungguh fatal. Oleh karena itu, begitu suara Du Fei jatuh, perhatian semua orang langsung tertuju padanya, dan napas banyak orang menjadi sangat cepat. Jika mereka tidak memiliki sedikit akal sehat, mereka pasti sudah bergegas merebutnya. Zong Po Dan. Ekspresi Huang Puking sedikit berubah. Sangat sulit menemukan alkemis yang bisa memurnikan Zong Po Dan. Belum lagi sulitnya mengumpulkan bahan-bahan untuk ramuan itu, dan tingginya tuntutan yang dibebankan kepada sang alkemis. Fakta bahwa hanya sedikit orang yang tahu resepnya saja sudah membuat ramuan itu sangat berharga. Oleh karena itu, hampir seketika raut wajahnya berubah. Huang Puking sudah membungkuk dan berkata dengan suara berat, Tuan Ye Fei, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjual Zongdan yang rusak ini. Jika Anda bersedia menjualnya, harganya terserah Anda. Lagi pula, mulai sekarang, keluarga kerajaan Daan kita akan menganggap Tuan Ye Fei sebagai tamu kehormatan kerajaan. Jika ada yang berani menyinggung Tuan Ye Fei, mereka akan menyinggung keluarga kerajaan kita. Mata Yun Yuking, Sui Yao, dan Liu Yi dengan cepat tertuju pada Du Fei, dan berbagai harga muncul satu demi satu. Jika Tuan Ye Fei bersedia, keluarga Yun Sui Yun kami pasti akan menawarkan harga yang memuaskan Anda. Selain itu, keluarga Yun Sui Yun kami juga memiliki koleksi beberapa resep pil. Jika Anda tertarik, kami dapat meminjamkannya untuk Anda lihat. Haha, meskipun keluarga Yun Sui kami tidak punya resepnya,
asalkan Anda bisa menawar harganya, kami, keluarga Yun Sui, tentu tidak akan melewatkannya. Keluarga Yun Sui Liu kita pasti bisa memuaskan Tuan Ye Fei, asalkan Tuan Ye Fei bersedia menjualnya. Pada akhirnya, bahkan Long Potian pun sedikit tertegun sebelum menggertakkan giginya dan segera berkata, Tuan Ye Fei, jika Anda dapat memberikan pil Po Zong kepada keluarga Yun Sui Long kami, maka saya bersumpah di sini atas nama keluarga Yun Sui Long bahwa semua dendam masa lalu akan terhapus. Dan jika Anda bersedia, kami bahkan dapat merekomendasikan Anda untuk menjadi tetua tamu Sekte Junwu. Bagaimana? Tertawa. Setelah mendengar harga yang tinggi, wajah para penonton berubah drastis. Tentu saja, mereka tidak bisa membayangkan mengapa orang-orang dari keluarga besar ini begitu terkejut dan rela membayar harga semahal itu hanya untuk sebuah pil Breaking Sect. Menghadapi harga-harga ini, wajah Du Fei sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Belum lagi dia benar-benar tidak memiliki pil pemecah sekte, bahkan jika dia memilikinya, dia mungkin tidak akan menjualnya. Namun, momentum penyempurnaan pil penyamaran barusan membuatnya mudah dipercaya bahwa itu adalah pil pemecah sekte. Du Fei juga mengerti bahwa harga yang sangat tinggi ini bukan hanya untuk satu pil pemecah sekte bela diri ini, tetapi untuk dirinya sendiri. Lagi pula, seorang alkemis yang bisa memurnikan pil pemecah sekte bela diri sangat penting bagi faksi manapun. Dengannya, ada kemungkinan sebuah faksi bisa mengolah beberapa anggota sekte bela diri. Bahkan jika hanya ada satu, itu akan sangat berharga. Lebih lanjut, seorang alkemis bisa memurnikan lebih dari satu pil. Tuan, sepertinya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Xiao Bai sepertinya tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara rendah. Ya, Du Fei mengangguk dengan tenang, memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, ia ingin sekali langsung pergi ke rumah Yun Sui Long untuk memeriksanya, tetapi akhirnya ia menahan keinginannya. Ke rumah Yun Sui Long, kau boleh pergi, tapi jangan sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei tersenyum kepada para penjaga dan berkata, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Sejujurnya, harga yang kalian tawarkan jauh lebih mahal daripada harga sebuah pil. Jika saya masih punya Po Zong dan, saya pasti akan menjual semuanya. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali aku baru saja menelan pil penghancur sekte itu, kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Banyak orang sedikit mengernyit ketika kata-kata ini terucap. Seorang alkemis sejati pasti akan selalu menghargai pil-pil yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah. Siapa sangka setelah membuat keributan sebesar itu, orang ini malah menelan pil itu sekaligus. Aku tidak takut pencuri akan kehilanganku, tapi aku juga takut pencuri akan memikirkanku. Lagi pula, aku datang ke ibu kota kekaisaran kali ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana. Apa kau terkejut aku menelannya sendiri? Du Fei tersenyum. Karena tidak ada yang lain, silakan kembali. Jika kalian ingin datang kepadaku, kirimkan saja kartu nama. Dan jika ada yang datang mengganggu kalian lagi tanpa alasan, jangan salahkan aku, Ye, karena tidak memberitahu kalian sebelumnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei mengayunkan lengan bajunya dengan keras, dan energi sejati yang sangat melonjak tiba-tiba menghantam tanah, secara langsung menyebabkan retakan selebar lebih dari 10 kaki muncul di tanah. Pada saat wajah banyak orang berubah, Du Fei menginjak tanah dan mendarat kembali di kediamannya. Di ruang tamu, Du Fei menyipitkan mata dan merenung sejenak. Setelah yakin sebagian besar orang yang tinggal di sekitar telah pergi, ia menghela napas lega dan perlahan mencari tempat duduk. Ia perlahan mengangkat telapak tangannya, ragu sejenak, lalu mengusap wajahnya dengan lembut. Perasaan di wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Jika ia tidak melihat wajahnya di cermin perunggu, yang tampak seperti orang yang berbeda, Du Fei tidak akan percaya bahwa pil penyamaran bisa memiliki efek seperti itu. Sesuai petunjuk pil penyamaran, kecuali kau bersedia mengakhiri keadaan ini, bahkan Master Sekte Bela Diri yang kuat pun tidak akan mampu melihat penyamaranmu, jadi kau bisa tenang. Xiao Bai melompat keluar dan duduk di atas meja, lalu berkata dengan ringan. Yah, aku tidak terlalu khawatir tentang ini. Hanya saja, kekuatan obat pil penyamaran ini sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Sepertinya aku perlu menyempurnakannya dengan saksama sebelum bisa menyerap kekuatan obatnya sepenuhnya. Du Fei mengangguk. Ini wajar, mengubah penampilan dan bentuk tubuh bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, jika pil-pil itu tidak digunakan untuk menyempurnakan pil penyamaran, pil-pil itu mungkin justru digunakan untuk menyempurnakan pil penghancur sekte. Menyerap sedikit kekuatan obat itu wajar. Xiao Bai bertepuk tangan.
Pil Sekte Penghancur. Du Fei sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat ia berkata perlahan, kami juga punya resep pil ini, dan aku masih samar-samar mengingatnya. Kalau tidak salah, berdasarkan kekuatanku saat ini, jika aku ingin menyempurnakan pil Sekte Penghancur, tingkat keberhasilannya diperkirakan kurang dari 20%. 20% sudah sangat tinggi. Jika tingkat keberhasilan penyulingannya begitu tinggi, bagaimana mungkin benda ini berharga, bisik Xiao Bai. Yah, itu masuk akal, kata Du Fei perlahan, sayang sekali waktu tidak mengizinkannya. Kalau tidak, aku benar-benar ingin mencoba menyempurnakan pil Posong. Kita tidak usah bahas ini dulu. Tuan, apa yang akan Tuan lakukan selanjutnya? Mata Xiao Bai sedikit menyipit, lalu ia berbicara dengan lembut. Bagaimana persiapanmu? Apa maksudmu? Du Fei melirik sosok Xiao Bai yang sebesar telapak tangannya, lalu bertanya dengan ringan. Xiao Bai memutar matanya, mendesah tak berdaya, dan berkata, siapa di ibu kota kekaisaran yang tidak tahu ini? Sekarang semua orang tahu bahwa Anda, Tuan, adalah seorang alkemis yang mampu memurnikan pil penghancur sekte. Tuan, Anda terlalu sombong. Saya yakin kekuatan-kekuatan besar di ibu kota kekaisaran tidak akan membiarkan Anda merasa tenang akhir-akhir ini. Bisakah mereka menangkapku dan membawaku kembali untuk membuat pil? Kata Du Fei sambil tersenyum. Tentu saja mustahil untuk menangkapmu kembali, tapi aku khawatir aku akan membuatmu kesal setengah mati akhir-akhir ini. Kata Xiao Bai ringan. Baguslah, aku hanya tidak tahu apakah keluarga Yun Sui Du tertarik. Kalau iya, kita mungkin harus membuat beberapa persiapan. Kata Du Fei sambil tersenyum. Keluarga Yun Sui Du, apakah kamu bekerja untuk klan itu? Tanya Xiao Bai sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Saya pikir, Tuan, Anda bukan orang baik. Anda mungkin sedang mengincar sisa-sisa harimau ibel kuno. Tapi jika Anda memberitahu orang-orang keluarga Yun Sui Du bahwa mengenal Ye Fei, yang sedang mengguncang ibu kota kekaisaran saat ini, berarti mereka sudah menyerah padanya, apa yang akan mereka pikirkan? Kilatan aneh melintas di mata Du Fei. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, siapa yang tahu? Tapi, aku agak bingung. Aku sudah membuat keributan besar hari ini, tapi kenapa tidak ada seorang pun dari keluarga Yun Sui Du yang muncul? Siapa yang tahu? Du Fei tinggal di kediamannya selama beberapa hari, memanfaatkan waktu ini untuk memurnikan sisa kekuatan obat dari pil penyamaran. Meskipun fungsi utama pil penyamaran adalah untuk mengubah penampilan dan bentuk seseorang, kekuatan obat yang melimpah tetap merupakan manfaat yang signifikan bagi Du Fei. Setidaknya, Du Fei merasa bahwa setelah memurnikan kekuatan obat sepenuhnya, tubuhnya tampak menjadi lebih kuat. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa kekuatan besar dan kecil yang telah mengirim kartu nama untuk meminta pertemuan, termasuk keluarga kerajaan Daan, keluarga Yun Sui Long, keluarga Yun Sui Yun dan kekuatan adidaya lainnya, yang semuanya telah mengirim kartu nama dengan penuh hormat. Namun, Du Fei menolak dengan sopan. Setelah menunggu beberapa hari, ia sedikit terkejut mendapati hampir semua faksi besar dan kecil di ibu kota kekaisaran telah datang, tetapi keluarga Yun Sui Du tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah mereka benar-benar tidak tertarik atau mungkin, mereka memang tidak tahu. Tak lama kemudian, seseorang dari Paviliun Baiyao juga mengirimkan pesan bahwa 3 hari kemudian, yaitu 3 hari sebelum kompetisi istana, keluarga Yun Sui Du berencana mengadakan lelang besar, dan sisa-sisa harimau ibel kuno ada dalam daftar barang lelang berharga. Mendengar berita ini, bahkan Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Benarkah keluarga Du Yun Sui akan mengabaikan hal lain hanya demi lelang ini? Setelah berdiskusi dengan Xiao Bai sebentar, Du Fei memutuskan untuk pergi ke keluarga Yun Sui Du untuk melihatnya. Lagi pula, ia cukup tertarik. Keluarga Yun Sui Du adalah keluarga utamanya. Jika terjadi sesuatu, ia akan membantu semampunya. Selain itu, ia juga ingin mencoba melihat apakah ia bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno. Du Fei juga orang yang cepat mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, ia segera mencari jubah hitam untuk menutupi sosoknya yang sangat mencolok saat itu. Setelah ragu sejenak, ia tidak membawa Xiao Hu, melainkan keluar dari aula agung dari halaman belakang bersama Xiao Bai. Setelah keluar dari aula tertinggi, Du Fei bertanya-tanya dengan santai, lalu menuju ke selatan ibu kota kekaisaran. Di sana, keluarga Yun Sui Du, salah satu dari 5 keluarga Yun Sui, berada di selatan ibu kota kekaisaran. Dengan suasana hati yang agak aneh, Du Fei dengan cepat berjalan keluar rumah besar yang meliputi area yang sangat luas yang terletak di selatan ibu kota kekaisaran. Mendongak, ia diam-diam menatap rumah besar di hadapannya.
Ia tentu tahu bahwa tak terhitung banyaknya anggota keluarga Du di dinasti Daan telah menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Bahkan ia, di masa mudanya, pernah memendam pikiran seperti itu. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, berbagai tindakan keluarga Yun Suidu, meskipun tidak selalu disertai rasa dendam, telah membuatnya merasa kurang terikat dengan keluarga itu. Meskipun ia masih memiliki sedikit rasa sayang kepada mereka, itu hanyalah hubungan yang dangkal. Setelah merenung sejenak, Du Fei menghela napas, lalu mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju gerbang megah rumah besar itu. Namun, Du Fei segera terkejut mendapati bahwa gerbang keluarga Yun Suidu ternyata dipenuhi penjaga, masing-masing dengan tatapan yang sangat waspada. Melihat seseorang mendekati gerbang rumah besar mereka, tatapan mereka bagaikan kilat dingin, dan hampir bersamaan, momentum yang luar biasa datang. Jika orang lain, bahkan jika dia adalah ahli sekte bela diri setengah langkah atau alam sukses kecil, dia mungkin akan ketakutan setengah mati menghadapi situasi seperti itu. Namun, Du Fei sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, jadi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ini. Sebaliknya, dia mengamati orang-orang ini dengan penuh minat lalu mengangguk dengan tenang. Sejarah 1000 tahun keluarga Yun Suidu tidaklah salah. Setidaknya, di antara para penjaga gerbang ini, yang terlemah berada di level seniman bela diri tingkat menengah tingkat 7. Dari titik ini saja, kita bisa melihat betapa menakjubkannya kekuatan keluarga Yun Suidu. Melihat Du Fei tidak menunjukkan rasa takut dalam situasi seperti itu, juga tidak berniat mundur, melainkan berdiri di sana dengan ekspresi kagum, para pengawal keluarga Yun Suidu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Lagi pula, tidak ada orang bodoh di antara para pengawal keluarga Yun Suidu. Setelah ragu sejenak, seseorang bergegas masuk ke dalam mansion. Tak lama kemudian, seorang pemuda dengan pakaian yang cukup mewah berjalan keluar perlahan. Pemuda yang berjalan perlahan keluar tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan senyum alami di wajahnya. Dilihat dari sikap para penjaga terhadapnya, tampaknya identitas orang ini dalam keluarga Yun Suidu juga sangat tidak biasa. Setelah melirik Du Fei, pria itu perlahan berjalan mendekat dan membungkuk sedikit, lalu berkata, "Tuan, saya Duning, salah satu pengurus keluarga Yun Suidu. Apakah Anda punya sesuatu untuk ditawarkan?" Pengurus keluarga Du mendengar ini, sedikit keterkejutan terpancar di wajah Du Fei. Sebagai anggota cabang keluarga Yun Suidu, Du Fei tentu saja mengerti bahwa pengurus memiliki posisi yang lebih rendah daripada penatua. Terlebih lagi, penatua umumnya memiliki pengaruh yang kecil, sehingga pengurus bisa dibilang merupakan kelompok paling berkuasa dalam keluarga Yun Suidu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda ini, Du Ning, sebenarnya adalah pengurus keluarga Yun Suidu. Setelah memikirkan nama itu, Du Fei tidak mengingat apapun tentang pemuda ini, tetapi ia tersenyum. Kemudian ia membalikkan tangan kanannya, dan sebuah kartu nama merah besar muncul di tangannya. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Saya datang ke keluarga Yun Suidu kali ini untuk membahas masalah kecil. Saya ingin tahu apakah di akun Duning dapat menemukan seseorang yang dapat memimpin dan datang menemui saya." Setelah berkata demikian, Du Fei mengetuk-ngetukkan jarinya pelan, dan tiba-tiba ia melihat kartu nama merah besar itu, seakan-akan dipegang oleh tangan tak kasat mata, perlahan jatuh di hadapan Duning. Melihat kemampuan Du Fei, mata Duning sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan berbisik, "Tuan Alkemis." Setelah itu, ia segera membuka kartu nama itu, dan raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. "Saya tidak menyangka ternyata Tuan Ye Fei, yang akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang Anda butuhkan. Mengapa Anda tidak langsung memberitahu saya bisa mengatur sesuatu untuk Anda?" "Kamu yakin bisa mengatakannya di sini?" Du Fei tersenyum dan berbicara perlahan. Mendengar ini, wajah Duning sedikit memucat, tetapi ia tetap menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Du Fei, mohon maafkan saya. Saat ini keluarga Yun Suidu kami juga sedang menghadapi beberapa masalah. Jadi, jika ini masalah biasa, saya dengan berat hati dapat mengambil keputusan. Jadi Tuan Du Fei, silakan bicara." Benarkah? Du Fei tersenyum, lalu berbisik sejenak, "Kalau begitu, aku sebaiknya jujur saja. Tujuanku datang kali ini sangat sederhana. Aku di sini hanya untuk mencari sisa-sisa harimau ibel kuno." Sisa-sisa harimau ibel kuno. Begitu 6 kata ini terucap, seluruh suasana seketika membeku. Jelas, Duning tidak menyangka 6 kata ini akan keluar dari mulut Du Fei, jadi untuk sesaat, ia sedikit tertegun, seolah tak bisa bereaksi. Du Fei hanya menatapnya dengan tenang, wajahnya tenang,
seolah apa yang baru saja dikatakannya bukanlah masalah besar, tetapi hanya masalah sederhana yang tidak bisa lebih sederhana lagi. Udara di sekitar tampak membeku, dan begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Wajah Duning memucat dan memerah. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas perlahan dan menatap Du Fei dengan tatapan yang agak aneh. Setelah sekian lama, ia perlahan berbicara, suaranya agak serak meskipun saya tidak tahu dari mana Tuan Ye Fei mendapatkan berita ini. Jika Anda datang ke sini untuk masalah ini, saya, Duning, tidak dapat mengambil keputusan. Tuan Du Fei, tolong. Du Fei mengangguk sambil tersenyum, lalu berhenti bicara omong kosong. Ia pun mengikuti langkah Du Fei dan perlahan berjalan memasuki rumah keluarga Du Yunsui. Mengikuti Duning, Du Fei perlahan memasuki kompleks keluarga Yunsui Du yang luar biasa luas. Setelah melirik sekilas, meskipun Du Fei tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Yunsui Du, ia harus mengakui bahwa sebagai salah satu dari 5 keluarga Yunsui dari dinasti Daan, keluarga Yunsui Du memang memiliki ibu kota. Melihat bangunan-bangunan megah di sekitarnya saja, jelas terlihat bahwa mereka jauh lebih unggul daripada bangunan-bangunan di kota-kota lapis kedua dan ketiga. Berjalan di jalan berbatu, Du Fei sedikit menyipitkan matanya. Sejak ia memasuki keluarga Yunsui Du, ia telah merasakan banyak aura kuat, dan banyak perhatian di antara aura-aura ini tertuju padanya. Jelas, jika ia melakukan gerakan yang tidak biasa saat ini, orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan pasti akan menyerangnya bersama-sama. Penjaganya ketat sekali, kok mereka bertingkah seolah-olah sedang menghadapi musuh bebuyutan. Apa aku semenakutkan itu atau apa mereka sudah menebak identitasku? Du Fei melirik sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit karena terkejut setelah beberapa saat. Namun, ia tidak percaya orang-orang dari keluarga Yunsui Du bisa mengenali identitasnya. Jadi, ia tidak bereaksi berlebihan saat itu dan terus berjalan perlahan. Di bawah bimbingan Duning, setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka melihat sebuah aula mewah di ujung jalan. Pintu aula sedikit terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Ia berjalan perlahan memasuki aula, tetapi Duning tidak mengikutinya. Ia malah terbatuk pelan dan berbisik, Tuan Ye Fei, disinilah keluarga Yunsui Du menerima tamu terhormat. Status saya terlalu rendah, dan saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mohon tunggu sebentar, Tuan Du Fei. Seseorang akan segera datang untuk menjamu Anda. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke aula. Namun, ia tidak duduk. Ia justru melihat sekeliling dan matanya tertuju pada relief-relief di sekitar aula. Du Fei familiar dengan relief-relief ini. Kebanyakan menggambarkan bagaimana leluhur keluarga Du Yunsui mendirikan keluarga Du Yunsui. Relief serupa juga terdapat di aula keluarga Du di kota Buyue. Du Fei telah melihatnya sejak kecil. Melihatnya lagi sekarang, ia hanya merasa sedikit terkejut. Setelah menunggu beberapa saat di aula, ia mendengar suara langkah kaki samar-samar dari kedalaman aula. Aroma samar memenuhi udara. Mata Du Fei dengan cepat melirik dan ia sedikit mengernyit. Du Fei tidak asing dengan pemilik kedua sosok yang muncul itu, bahkan bisa dikatakan cukup akrab dengan mereka. Orang yang berjalan di depan dengan senyum tipis di wajahnya adalah Du Xuan dari keluarga Yunsui Du, dan orang yang berwajah dingin di belakangnya adalah Du Qian, yang pernah bertunangan dengan Du Fei. Melihat kedua orang ini, mata Du Fei berkilat, dan tawa Xiao Bai terngiang di benaknya. Jelas, bahkan dia tidak menyangka akan melihat adegan ini. Menatap pria berwajah tenang di depan mereka, Du Xuan berjubah putih dan Du Qian bergaun biru saling bertukar pandang, kilatan keterkejutan terpancar di mata mereka berdua. Jelas, mereka berdua merasakan keakraban yang tak terjelaskan dari Du Fei, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Tindakan kedua orang ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Di keluarga Yunsui Du, satu-satunya yang bisa mengetahui identitasnya mungkin hanya mereka berdua. Selama mereka tidak mengetahui identitasnya, semuanya akan baik-baik saja. Setelah ragu sejenak, Du Fei perlahan melepas tudung yang menutupi tubuhnya, lalu mengangguk pelan kepada dua orang di depannya dan berkata, "Nama saya Ye Fei. Bolehkah saya tahu siapa nama kalian, nona-nona muda?" Melihat Du Fei benar-benar menampakkan wajahnya, Du Xuan melirik wajah Du Fei. Setelah melihat bekas luka yang jelas di wajah tampannya, wajahnya sedikit terkejut, tetapi ia segera bereaksi dan membungkuk cepat, lalu berkata, "Tuan Ye Fei, saya Du Xuan dari keluarga Yunsui Du. Ini adik perempuan saya, Du Qian." "Halo, nona-nona muda," kata Du Fei sambil tersenyum tipis. "Saya bukan orang yang suka bicara omong kosong. Karena kalian berdua sudah keluar, saya yakin kalianlah yang bisa memimpin. Jadi, saya yakin kalian berdua mengerti tujuan kunjungan saya." "Haha,
Tuan Ye Fei, tidak perlu terlalu cemas. Silakan duduk dulu. Du Xuan memberi isyarat dan segera menarik Du Qian untuk duduk di deretan kursi di sebelah kirinya. Du Fei mengangguk pelan dan duduk di kursi sebelah kanan tanpa ragu. Namun, setelah duduk, ia mendapati Du Xuan baik-baik saja, tetapi tatapan Du Qian saat ini tertuju padanya, tanpa bergerak sedikit pun. Apakah gadis kecil ini mengenaliku? Du Fei sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini, tetapi ekspresinya tetap tenang. Kenapa orang ini terlihat familiar? Mata indah Du Qian menatap Du Fei sejenak, tetapi ia tetap tidak mengenalinya. Akhirnya, ia hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya dan menyerah. Saya dengar dari Duning, Tuan Ye Fei, Anda kesini untuk mencari sisa-sisa harimau ibel kuno, kan? Setelah hening sejenak, Du Xuan menatap Ye Fei dan berbicara perlahan. Benar, Du Fei mengangguk dengan tenang. Saya yakin Nona Du tahu bahwa saya hanyalah seorang alkemis. Kegemaran saya adalah memurnikan berbagai jenis ramuan. Kebetulan, sisa-sisa harimau ibel kuno itu sangat penting bagi saya untuk memurnikan ramuan tertentu, jadi saya datang ke rumah Anda tanpa malu-malu. Menggunakan sisa-sisa harimau ibel kuno untuk memurnikan pil. Du Xuan melirik Du Fei dengan senyum tipis sebelum berkata dengan tenang, meskipun aku tidak sehebat Tuan Ye Fei dalam alkimia dan seni bela diri, aku tetap tahu bahwa sisa-sisa harimau ibel kuno seharusnya memiliki banyak kegunaan lain selain memurnikan pil. Tuan Ye Fei, apakah kau benar-benar hanya ingin memurnikan pil? Mata Du Fei berkedut, tetapi ia tetap tersenyum dan berkata, apakah benar atau tidak itu penting, kuncinya adalah, apakah kalian, keluarga Yun Sui Du, bersedia menjual benda ini? Hehe, Tuan Ye Fei, Anda bercanda. Keluarga Du kami tidak berencana menyimpan sisa-sisa harimau ibel kuno. Kami telah mengatur untuk melelangnya di balai lelang dalam 3 hari. Jika Tuan Ye Fei tertarik, mengapa tidak menunggu sampai 3 hari kemudian untuk membelinya di balai lelang? Bagaimana? Du Xuan menatap Du Fei sambil tersenyum dan berkata perlahan. Kalau aku mau menunggu sampai pelelangan, kenapa aku repot-repot datang ke sini? Tanya Du Fei tenang. Karena aku sudah di sini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Nona Du Xuan, aku, Ye Fei, bertekad untuk mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno ini. Kalau kau benar-benar ingin membelinya, kenapa tidak menawarkan harga yang bisa kita berdua setujui? Lagi pula, setelah kesepakatan selesai, aku, Ye Fei, akan berutang budi padamu. Kurasa bantuan dari seorang alkemis jauh lebih berharga daripada yang kau bayangkan, kan? Alkemis. Mendengar kata-kata ini, Du Xuan dan Du Qian tak kuasa menahan diri untuk saling memandang, dan sesaat kemudian mereka berdua menghela napas lega. Sejujurnya, keluarga Yun Sui Du tentu saja sudah menyadari reputasi Ye Fei akhir-akhir ini. Seorang alkemis yang mampu memurnikan pil penghancur sekte akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh faksi manapun, dan keluarga Yun Sui Du pun tak terkecuali. Terlebih lagi, banyak faksi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Ye Fei, namun, kini, Ye Fei telah datang kepada mereka. Setelah saling berpandangan sejenak, Du Xuan tiba-tiba tersenyum pahit dan berbisik, sejujurnya, Tuan Ye Fei, syarat Anda sudah membuat saya sangat tergoda. Namun, masalah ini sungguh serius, dan kita harus mempertimbangkannya dengan cermat. Itu cuma sisa-sisa harimau ibel kuno. Berikan saja padaku. Aku tidak bilang aku tidak mampu membelinya. Kalau kau khawatir hargaku terlalu rendah, sekalian saja kau minta lebih. Kurasa, dengan kekayaanku, aku masih bisa memuaskanmu. Du Fei berkata perlahan, masih menyipitkan matanya, tetapi sedikit ketidaksabaran terpancar di wajahnya. Atau, kalau kau benar-benar membenciku, Ye Fei, tidak apa-apa. Kita bertemu di pelelangan. Sambil berbicara, Du Fei tiba-tiba berdiri, melirik Du Xuan dan yang lainnya, lalu berjalan keluar dengan angkuh. Melihat penampilannya, ia menunjukkan aura seorang alkemis yang tak terkendali dengan sangat tepat. Melihat Du Fei pergi dengan marah, ekspresi Du Xuan dan Du Qian langsung berubah muram. Biasanya, mereka tidak akan bisa menyanjung seorang alkemis, tetapi sekarang mereka telah menyinggungnya sampai mati. Menatap punggung Du Fei sejenak, Du Qian akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbisik, Tuan Ye Fei, bukan berarti keluarga Yun Sui Du kami tidak menghormatimu, tapi kami juga punya kesulitan sendiri. Benarkah? Du Fei terdiam sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak bergabung dengan keluarga Du Yun Sui, Du Fei merasa ada yang tidak beres karena perilaku mereka yang tidak biasa. Dan sekarang setelah Du Qian mengakuinya, pikiran Du Fei sedikit berubah, dan ia langsung memikirkan hal-hal aneh. Mungkinkah kesulitan yang dihadapi keluarga Yun Sui Du ada hubungannya dengan saya? Kesulitan ekspresi Du Fei tetap tidak berubah meskipun ia sedang berpikir. Ia melirik kedua wanita itu sebelum berkata dengan dingin,
Keluarga Yun Sui Du, salah satu dari 5 keluarga besar Yun Sui, sebenarnya punya kesulitan mereka sendiri. Menceritakannya pada mereka akan mempermalukan keluarga Yun Sui Du-mu. Mendengar ini, wajah Du Xuan menjadi malu dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hehe, adik kecil, apa salahmu mempermalukan 2 gadis di sini? Tepat ketika suasana menjadi sangat aneh, tiba-tiba terdengar suara tawa. Sesosok abu-abu melintas di aula, menatap Du Fei dengan mata menyipit. Du Hao kemunculan tiba-tiba sosok ini membuat Du Fei sedikit menyipitkan matanya, lalu ia tak bisa menahan diri untuk berbisik. Aku tidak menyangka adik kecil itu benar-benar mengenalku hehehe. Meskipun suara Du Fei kecil, Du Hao, sebagai seorang ahli bela diri sejati, tentu saja mendengarnya dengan jelas. Ia pun tak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Mendengar keraguan dalam kata-katanya, mata Du Fei sedikit berkedip, lalu dia berkata dengan ringan, tetua pelindung keluarga Yun Sui Du, salah satu tokoh penting dinasti Daan, jika dia bahkan tidak tahu hal ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup di ibu kota kekaisaran ini? Hehe, kau terlalu sopan, adik kecil. Du Hao menyipitkan mata dan menatapnya sejenak sebelum tersenyum. Mengingat kekayaan ki sejatimu, menembus penghalang itu dan memasuki ranah sekte bela diri sejati seharusnya tidak sulit. Jika kau menambahkan kekuatanmu dalam seni alkimia, kau mungkin bahkan lebih mengerikan daripada aku. Di hadapanmu, adik kecil, aku tidak punya nyali untuk menyebut diriku sebagai pembangkit tenaga listrik puncak. Hantu tua ini, Du Fei sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka penglihatan Du Hao begitu bagus sehingga ia bisa memahami kekuatannya hanya dalam sekejap. Melihat ekspresi Du Fei, Du Hao tersenyum tipis, lalu duduk di kursi tanpa ragu. Ia lalu menatap Du Fei dan berkata perlahan, adik kecil, karena kau sudah datang ke rumah kami, jika keluarga Yun Sui Du tidak memberimu penjelasan, itu akan menjadi kesalahan keluarga Yun Sui Du. Ngomong-ngomong, jika adik kecil menginginkan sisa-sisa harimau ibel kuno, keluarga Yun Sui Du akan memberikannya padamu. Sayangnya, selain adik kecil, ada kekuatan lain yang datang untuk meminta sisa-sisa harimau ibel kuno. Keluarga Yun Sui Du awalnya tidak ingin menjual sisa-sisa harimau ibel kuno, tetapi pihak lain terlalu kuat. Keluarga Yun Sui Du memang salah sejak awal, jadi kami terpaksa menyerah dan melelangnya. Jadi, aku hanya bisa meminta maaf padamu, adik kecil. Jika kau benar-benar membutuhkan sisa-sisa harimau ibel kuno, bagaimana kalau kita bertemu di pelelangan? Faksi lain Du Fei mengerutkan kening, lalu setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin dan berkata, jangan bilang faksi itu keluarga Yun Sui Long, kan? Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang dari keluarga Yun Sui Du yang hadir, termasuk Du Hao, berubah drastis. Seperti yang diharapkan, melihat ekspresi Du Hao dan yang lainnya, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Tuan Ye Fei, sepertinya Anda tahu segalanya tentang keluarga Yun Sui Du kami. Setelah keterkejutan awal, wajah Du Hao berubah sedikit dingin setelah beberapa saat. Dia menatap Du Fei dan berkata dengan dingin. Melihat ekspresi Du Hao, Du Fei hanya bisa mengernyitkan dahinya, lalu berkata dengan tenang, ini tidak bisa dianggap pemahaman, tapi orang yang memberitahuku tentang sisa-sisa harimau ibel kuno juga mengatakan kemungkinan ini. Tapi, aku tidak menyangka itu benar. Mendengar penjelasan Du Fei, mata Du Hao sedikit berbinar. Sesaat kemudian, ia tersenyum tipis dan berkata, karena Tuan Ye Fei juga tahu tentang itu, maka kita tidak perlu menyembunyikannya, atau mungkin memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Lagi pula, konflik antara keluarga Yun Sui Du dan keluarga Yun Sui Long sudah diketahui semua orang di dinasti Daan. Apakah ini tentang hal-hal di utara? Mulut Du Fei sedikit berkedut, lalu dia berbisik. Apakah ini benar-benar fakta yang sudah diketahui? Du Hao tersenyum kecut, lalu melambaikan tangannya setelah beberapa saat, saya yakin Anda, Tuan Ye Fei, juga mengetahui urusan di utara. Meskipun si pembuat onar itu belum bergabung dengan keluarga Yun Sui Du kita, dia juga bermargadu. Keluarga Yun Sui Long sedang melampiaskan amarah mereka kepada kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, seringkali kita harus mengalah sedikit, sebagai cara untuk memberi keluarga Yun Sui Long penjelasan, bukan? Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan napas, tatapannya berubah aneh. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis seolah tak sengaja dan berkata, kalau dipikir-pikir, orang yang membuat masalah di Northland itu seharusnya dianggap sebagai talenta terbaik keluarga Yun Sui Du-mu. Kalau kau bergabung dengannya, kau mungkin tak akan takut pada keluarga Yun Sui Long, kan? Karena Tuan Ye Fei yang meminta, aku tidak perlu menyembunyikannya. Benar, dalam keadaan normal,
Apa yang Tuan Ye Fei katakan memang pilihan terbaik. Namun, kekuatan keluarga Yun Sui Long saat ini adalah pemimpin di antara 5 keluarga Yun Sui, dan ada Jun Wuzong di belakangnya. Jika kita melawan keluarga Yun Sui Long demi seorang anak, aku khawatir fondasi 1000 tahun keluarga Yun Sui Du akan hancur. Inilah juga alasan mengapa kami tidak dapat menyetujui permintaan Anda saat ini. Karena hal-hal ini, kami harus berkompromi dengan keluarga Yun Sui Long dalam beberapa hal, dan melelang sisa-sisa harimau ibel kuno adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Jadi, jika Anda benar-benar tertarik, Anda bisa bertemu di pelelangan. Wajah Du Hao tidak berubah. Setelah beberapa saat, ia menyipitkan mata dan berbicara dengan ringan. Mendengar ini, meskipun ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, ia mencibir dalam hati. Apakah ini orang dari klan yang pernah ia anggap sebagai dewa? Setelah emosi ini terpendam sejenak, Du Fei mengesampingkannya. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri dan berkata dengan ringan, karena senior Du Hao sudah mengatakan ini, maka jika aku terus memaksa orang lain, aku akan bersikap tidak tahu terima kasih, Ye Fei. Jadi, sepertinya kita harus bertemu di pelelangan. Baiklah, kumohon. Setelah mengatakan ini, Du Fei perlahan berbalik dan berjalan keluar dari aula lagi. Namun, tepat ketika ia hendak mencapai pintu, ia seperti teringat sesuatu. Ia tiba-tiba berbalik, melirik Du Hao, dan tersenyum lembut. Ngomong-ngomong tentang Northland, aku juga mendengar berita terkait hal ini dalam perjalananku ke ibu kota kekaisaran. Aku ingin tahu apakah senior Du Hao tertarik. Apa maksudmu? Du Hao sedikit mengernyit. Ku dengar, Long Bai dan Long Lingtian sudah mati. Du Fei mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, lalu tiba-tiba berbalik tanpa menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar aula dan berjalan menuju pintu dengan penuh minat. Di belakang Du Fei, sosok Du Hao memang terguncang hebat. Setelah beberapa saat, ia berbisik, Long Bai dan Long Lingtian sudah mati bagaimana mungkin? Bukankah kedua orang ini sedang menunggu Du Fei di kota Buyue? Bagaimana mungkin mereka mati dan bagaimana dia tahu? Setelah selesai berbicara, Du Hao menatap tajam ke arah sosok Du Fei yang menjauh, dan sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya perlahan. Penatua, apa maksudmu? Du Xuan, yang berdiri di samping, juga terkejut dan kemudian berbisik. Orang itu bilang Long Bai dan Long Aotian sudah mati. Kalau memang begitu, mereka pasti mati di tangan Du Fei. Tapi bagaimana mungkin Du Fei hanya setengah langkah Master Sekte Bela Diri? Bahkan jika dia mendapatkan Piltra TS, dia tidak bisa membasmi Master Sekte Bela Diri sejati. Du Hao memasang ekspresi aneh di wajahnya dan berbicara sambil menggertakkan gigi. Awalnya, tidak adakah yang mengira Du Fei bisa merebut Piltra TS Dukian di samping tiba-tiba angkat bicara. Mendengar ini, Du Hao tak kuasa menahan diri untuk menatapnya lekat-lekat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan berkata, kau benar. Du Fei bukan orang biasa. Kata-katanya mungkin saja benar. Lagi pula, jika dia benar-benar bertindak, dia pasti akan datang ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran, Du Fei, Ye Fei. Wajah Du Hao tiba-tiba berubah seolah-olah dia teringat sesuatu. Wajah Du Xuan memucat, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, Penatua, kau tidak berpikir bahwa Ye Fei barusan adalah Du Fei, kan? Mendengar ini, wajah Du Qian berubah. Du Hao perlahan menyipitkan matanya, lalu setelah beberapa saat ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Aku hanya mengamati dengan saksama. Wajah dan bentuk tubuh orang ini benar-benar berbeda dari Du Fei. Bahkan aura samar yang dipancarkannya jauh lebih dingin daripada Du Fei. Terlebih lagi, jika aku Du Fei dan menyelinap ke ibu kota kekaisaran, aku akan bersikap rendah hati. Jadi, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu mencolok? Jadi, Ye Fei ini mungkin punya hubungan dengan Du Fei, tapi dia jelas bukan Du Fei, dan... Lalu apa kata Du Qian dan Du Xuan serempak? Lagi pula, jika apa yang dikatakan Ye Fei tadi benar, maka kali ini, sepertinya keluarga Yun Sui Du kita tidak akan bisa lolos. Jika kita tahu ini, mengapa kita menyerahkan keluarga Bu Yue Chengdu hari itu? Saat dia mengatakan ini, secercah ketidakberdayaan melintas di wajah tua Du Hao. Du Xuan dan Du Qian saling berpandangan, ekspresi mereka sangat rumit. Jika apa yang dikatakan Ye Fei benar, maka ibu kota kekaisaran, atau bahkan dinasti Daan, mungkin akan jungkir balik. Bagaimanapun, mari kita kirim seseorang ke kota Bu Yue untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, meskipun cepat, hasilnya akan memakan waktu 10 hari. Kita bicarakan nanti. Berikan perintah dulu.
Lelang ini harus sempurna. Sebaiknya jangan menyinggung Ye Fei. Pengaruh seorang alkemis seringkali jauh lebih kuat daripada tulang tua sepertiku. Du Hao menghela napas, melambaikan tangannya, perlahan berdiri, dan berkata dengan ringan. Ya, Du Xuan dan Du Qian berkata bersamaan setelah mendengar ini. Di luar rumah keluarga Du Yunsui, Du Fei menoleh ke belakang, menatap bangunan megah di belakangnya. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepala dan berjalan perlahan. Tuan, apakah Anda kecewa? Suara Xiao Bai perlahan terdengar di hati Du Fei. Ini bukan kekecewaan, aku hanya merasa sedikit sedih. Aku tidak menyangka keluarga Yun Sui Du, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, akan begitu lemah di generasi ini. Pantas saja mereka diinjak-injak oleh keluarga Yun Sui Long. Du Fei menghela napas dan berbicara perlahan. Karena Tuan sangat kecewa, mengapa Tuan memberitahu mereka berita itu agar mereka punya waktu untuk bersiap? Tanya Xiao Bai ragu. Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, balas dendamku pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan keluarga Yun Sui Du, betapapun enggannya mereka tidak bisa melarikan diri. Meskipun aku tidak berharap kekuatan mereka akan membantuku, aku juga berharap mereka tidak akan musnah dalam sekejap. Jika itu terjadi, bukankah aku akan sangat tidak berdaya? Ini, Xiao Bai terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, sayang sekali kita tidak mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno itu. Kalau tidak, kekuatan kita pasti sudah jauh lebih kuat, dan kali ini, keberhasilan kita pasti lebih terjamin. Siapa bilang kita tidak mendapatkannya? Du Fei tersenyum tipis, akhirnya aku memberitahu mereka kabar ini, bukan hanya untuk mempersiapkan mental mereka, tetapi juga untuk memberitahu mereka bahwa meskipun mereka terus mengalah pada keluarga Yun Sui Long, hasil akhirnya kemungkinan besar akan sama saja. Dalam keadaan seperti ini, para rubah tua di keluarga Yun Sui Du tentu akan mempertimbangkan apakah akan terus mengalah atau membantu seorang alkemis. Dan menurutku, selama mereka tidak bodoh, mereka pasti akan membantu kita. Jadi, perjalanan ke keluarga Yun Sui Du ini bisa dibilang sukses dari segi hasil. Tapi, Tuan, apakah Anda tidak takut mereka akan mengenali identitas Anda? Tanya Xiao Bai penasaran. Bodoh. Kalaupun mereka mengenaliku, beraninya mereka membongkar rahasiaku. Mereka menutup mata terhadap urusan keluarga Du di Bu Yuecheng sebelumnya, dan mereka pasti berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kalaupun mereka mengenaliku sekarang, jika mereka mengkhianatiku, keluarga Du Yunsui akan benar-benar ditinggalkan oleh semua orang. Rubah-rubah tua itu tidak sebodoh itu. Lagi pula, mereka mungkin ragu tadi, tapi bahkan Du Qian pun tidak bisa mengenaliku. Apa menurutmu itu mungkin bagi yang lain? Du Fei tersenyum dan bertepuk tangan. Tenangkan dirimu dan nantikan pelelangannya dengan tenang. Kurasa selain sisa-sisa harimau ibel kuno yang kita inginkan, pelelangan yang dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga Du Yunsui pasti memiliki beberapa hal yang lebih menarik bagi kita. Waktu berlalu dengan lambat, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Konon, selama 3 hari ini, ibu kota kekaisaran telah mengumpulkan orang-orang terkuat di seluruh dinasti Daan. Orang-orang dari berbagai kekuatan dan keluarga berbondong-bondong datang ke ibu kota kekaisaran. Selain berpartisipasi dalam kompetisi istana yang diadakan setiap 10 tahun sekali, mereka juga datang untuk pelelangan termegah di seluruh dinasti Daan yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Sesuai adat istiadat mereka, sebelum setiap kompetisi istana, keluarga Yun Sui Du akan dengan cermat mempersiapkan pelelangan besar-besaran. Konon, lelang kali ini akan menampilkan barang-barang yang lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, bahkan beberapa monster tua yang sebelumnya telah pensiun dari dunia dan tidak lagi tertarik pada kompetisi istana pun terpaksa datang ke pelelangan keluarga Yun Sui Du. Di halaman tempat Du Fei tinggal di Paviliun Suntian, ia telah menyelesaikan pekerjaannya pagi-pagi sekali. Ia menggendong harimau kecil yang masih mengantuk itu ke dalam pelukannya, dan ketika ia membalikkan telapak tangannya, sebuah token giok muncul di tangannya. Token giok ini hanya tersedia untuk VIP yang menghadiri lelang. Token ini dikirim oleh seseorang dari keluarga Yun Sui Du kemarin. Jelas, keluarga Yun Sui Du berusaha menunjukkan niat baik, tetapi Du Fei tidak menunjukkan apapun. Setelah membolak-balikkan token giok di tangannya, Du Fei tersenyum tipis, lalu melangkah ke tanah, tubuhnya langsung melambung tinggi ke angkasa, lalu bergegas ke belakang aula tertinggi. Di udara, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari segala arah. Namun, ketika mereka melihat rumah lelang raksasa muncul di depan mata mereka, semua orang bekerja sama dengan sangat baik dan mendarat di tanah, bergabung dengan kerumunan yang padat dan tak berujung di sekitar mereka. Terjatuh di tengah kerumunan dan memandangi hiruk-pikuk suasana di sekitarnya, Du Fei perlahan mendesah.
Ia belum pernah melihat pemandangan semegah ini, bahkan di utara. Ibu kota kekaisaran ini memang pantas disebut ibu kota kekaisaran. Tampaknya lelang ini, yang tadinya tidak terlalu saya harapkan, kini menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak saya nantikan. 360.